Pemurnian Ki terkuat, episode 561-570. Bab 561 Menara Peritua. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Lentera Dayan terletak pada posisi yang sangat tinggi. Di bawahnya terdapat puncak gunung, sisi gunung tertutup kabut putih, dan dasar gunung tidak terlihat. Di puncak gunung ini terdapat sebuah menara kuno yang tampilannya kumuh, rupanya sudah tua. Di mana tempat ini? Fang Yu sedang memikirkan penentuan posisi. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari menara. Detik berikutnya, hubungan Fang Yu dengan Dayan Deng terputus. Wajah Fang Yu sedikit berubah dan matanya menakjubkan. Dayan Lantern dan dia dihubungkan oleh kesadaran ilahi yang sangat halus, yang cukup rahasia dan jarang ditemukan, apalagi terputus secara langsung. Jelas sekali, di menara itu, ada seorang biksu yang setidaknya sangat mampu merasakan. Sulit untuk menentukan apakah biksu di dalam adalah sisa istana Xian. Tapi Dayan Lantern menemukan posisi ini melalui nafas tubuh Xiao Chen. Fang Yu berhenti. Apa masalahnya? Lin Batian menoleh untuk melihat Fang Yu. Hubungan antara Dayan Lantern dan aku diputus secara paksa, kata Fang Yu. Ah, Lin Batian terkejut, lalu matanya penuh rasa kagum, dan bertanya, apakah itu istana Xian? Ini hanya dapat dipastikan ketika kita pergi ke tempat itu, kata Fang Yu. Kalau begitu pergilah sekarang, tunggu apa lagi? Kata Lin Batian, sebelum saya mengunci posisinya, sambungan terputus. Saya hanya melirik pemandangan tempat itu. Fang Yu mengerutkan kening, tapi Dayan Lantern sudah lama tidak pergi. Mungkin belum meninggalkan Dongdu. Dengan itu, Fang Yu memandang Yan Qianing dan bertanya, di atas gunung yang tinggi, ada menara bobrok. Tahukah kamu tempat ini? Yan Qianing terkejut, dan kemudian menyadari bahwa Fang Yu bertanya padanya. Menara di atas gunung, pikir Yan Qianing. Pada saat ini, Ker di samping berkata dengan sedikit kegembiraan, saya tahu. Ini bukan area terlarang di ibu kota timur, Menara Iblis Kuno. Menara Iblis Kuno, mendengar nama ini, Yan Qianing pun memikirkannya. Menara Iblis Kuno ini, yang terdaftar sebagai area terlarang oleh Asosiasi Dongdu Budo, terletak di puncak utama pegunungan Tongshan di utara Dongdu. Sejak 100 tahun yang lalu, Menara Iblis Kuno terdaftar sebagai tempat terlarang oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Selain itu, puncak utama jalur ini sangat tinggi dan gunungnya terjal sehingga cukup sulit untuk didaki. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menyentuh kawasan terlarang ini selama bertahun-tahun. Area terlarang, mengapa tempat ini terdaftar sebagai area terlarang? Fang Yu bertanya, aku juga tahu ini. KR mengetahui cerita aneh semacam ini dengan cukup baik, dan berkata dengan lantang, dikatakan bahwa Menara Iblis Kuno adalah senjata ajaib yang kuat di masa lalu, dan dapat menekan iblis yang bertahan sejak zaman kuno. Alasan mengapa Asosiasi Seni Bela Diri mencantumkan Menara Iblis Kuno sebagai tempat terlarang adalah karena dahulu kala, banyak pejuang mengira ada banyak harta karun yang tersembunyi di menara ini, dan mereka naik gunung dan memasuki menara untuk mendapatkan berbagi. Tapi setelah orang-orang ini naik gunung, tidak turun gunung, menghilang begitu saja. Petik 2. Karena hilangnya banyak orang, Asosiasi Seni Bela Diri mengirim tim yang terdiri dari 10 orang bijak bela diri dan 50 orang bijak bela diri ke gunung untuk mencari orang, untuk melihat apa yang aneh di menara ini. Karena itu, Ker berhenti secara teknis seperti pendongeng, dan bertanya, Anda hanya tahu bahwa itu terjadi nanti. Saya tahu, tidak lebih dari tim ini telah menghilang. Lin Batian menyela KR dan berkata, tidak, kamu salah, tim ini tidak menghilang. KR tersenyum dan berkata, mereka naik ke puncak utama Tongshan, dan mereka tidak melihat menara itu sama sekali. Lin Batian mengangkat alisnya, ini di luar dugaannya. Setelah kegagalan penjelajahan ini, Asosiasi Seni Bela Diri tidak bergerak untuk saat ini. Setelah sekian lama, para pejuang rakus naik gunung lagi, tetapi para pejuang ini menghilang lagi. Kir melanjutkan, setelah itu, Asosiasi Seni Bela Diri mengirim tim yang sama ke gunung lagi. Lihat menara itu, artinya, ketika ada terlalu banyak orang, menara itu otomatis menghilang, dan ketika ada sedikit orang, menara itu akan muncul, dan orang-orang itu. Yang Cuyu berkata dengan ekspresi ngeri di sampingnya. Ya, sebenarnya itu bisa menjadi cara lain untuk mengatakan, yaitu, setiap orang yang melihat menara ini sudah mati. KR berkata dengan suara dingin.
Kata-kata ini membesar-besarkan suasana horor. Yang Cuyu takut dengan wajah suram KR, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu di sampingnya. Ada celah dalam ceritamu, kata Fang Yu. Karena semua orang yang melihat menara itu sudah mati, kenapa kamu yakin ada menara di gunung itu? Ini, KR menggaruk kepalanya dan berkata dengan sederhana, aku tidak tahu. Ini semua adalah legenda, tapi menara iblis kuno itu memang ada. Dan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu melihat puncaknya gunung. Apakah ada menara di atas sana? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, menara iblis kuno berada di puncak utama Tongshan. Tidak masalah. Lin Batian mengangguk. Fang Yu memandang Qin Lang dan berkata, setelah itu, kamu dapat melakukan urusanmu sendiri dan mengabaikan kami. Dimengerti, Tuan Fang, kata Qin Lang. Fang Yu dan Lin Batian menyingkir. Teman Daoisian, aku akan kembali ketika aku pergi, dan aku akan mendiskusikan penggunaan rumput jiwa bulan denganmu nanti. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Petik 2 titik. Oke, jawab Yan Qianing. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menggunakan peta untuk memeriksa lokasi pegunungan Tongshan. Setelah mengunci posisinya, dia mengaktifkan cincin halus, dan cincin di jari kanannya bersinar terang. Fang, Tuan Fang, bisakah Anda memberikan saya informasi kontak? Pada saat ini, Yang Cuyu tiba-tiba tersipu dan berkata. Fang Yu terkejut, lalu berkata, mintalah pada Qin Lang. Oke, jawab Yang Cuyu. Detik berikutnya, Fang Yu dan Lin Batian bersinar kuat, dan mereka menghilang di tempatnya. Berdiri di tempat, Yan Qianing dan yang lainnya terkejut. Fang Yu dan Lin Batian sepertinya tidak memiliki apapun yang tidak dapat mereka lakukan, seperti dewa. Pegunungan Tongshan, yang terletak di bagian utara ibu kota timur, adalah sedikit sekali kawasan primitif di ibu kota timur yang tidak memiliki pembangunan apapun. Pegunungan di sini sangat curam, dan tidak ada tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia, bahkan hewan pun langka. Fang Yu dan Lin Batian muncul di bagian bawah puncak utama. Suasananya tenang, hanya ada sedikit angin. Vegetasi di sini juga tidak subur, batu kuning dan hitam ada di mana-mana. Kenapa tidak dikirim langsung ke puncak gunung? Lin Batian bertanya, lupa mengecek ketinggian puncak utama, tapi tidak boleh melebihi 3.000 meter, jadi ayo langsung terbang, kata Fang Yu. Baiklah, apakah kamu ingin mengadakan kompetisi? Lin Batian berkata, siapapun yang terbang ke puncak gunung terlebih dahulu akan menang, dan kemudian Anda dapat meminta pihak lain melakukan apa saja. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, iya. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, sosok Fang Yu terlontar seperti roket, dan tanah di bawah kakinya retak olehnya. Lin Batian mengutuk secara diam-diam, tubuhnya meledak, dan dia bergegas menuju langit. Kecepatan keduanya mendekati kecepatan suara. Hanya dalam beberapa detik, dia melewati kabut putih di lereng gunung dan terus berlari ke atas. Sepertinya kamu perlu menggunakan beberapa keterampilan tubuh. Lin Batian berada sekitar 50 meter di belakang Fang Yu. Kali ini, dia menurunkan kipas kertas di tangannya. Ledakan. Hanya dalam 4 detik gelombang www.novelringan.com gelombang Lin Batian melewati Fang Yu dan sampai di puncak gunung. Fang Yu sampai di puncak gunung sedetik kemudian. Saya menang. Lin Batian tersenyum dan berkata, kamu harus melakukan apa saja untukku. Fang Yu tidak memperhatikan Lin Batian, tetapi melihat ke depan, mengerutkan kening. Melihat ekspresi Fang Yu, Lin Batian juga menoleh dan melihat ke depan, wajahnya sedikit berubah. Di hadapannya, yang ada hanyalah tanah datar yang tertutup salju putih dan embun beku di puncak gunung yang tinggi. Bangunan kuno yang dilihat Fang Yu melalui dayan lantern tidak ada. Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Lin Batian bertanya. Tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali menara itu tidak ada, lingkungan sekitarnya persis sama dengan yang saya lihat tadi. Jadi, menara ini benar-benar tahu cara menyembunyikan dirinya, seperti yang dikatakan gadis itu. Lin Batian sedikit menyipitkan mata dan berkata, itu mungkin, ayo maju, kata Fang Yu. Kedua roh itu dilepaskan pada saat yang sama, merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dari segi nafas, tidak ada kelainan, dan tidak ditemukan batasan. Fang Yu berjalan ke posisi menara yang dilihat dayan lantern, berdiri di tengah, melihat ke atas, dan melihat telapak kakinya, matanya bertanya-tanya.
Lin Batian berjalan ke sisi lain, ingin melihat apakah ada formasi dan batasan tersembunyi di tepi gunung. Berjalan menuju tebing, Anda bisa melihat lapisan kabut putih di bawahnya. Tidak ada apa-apa, kata Lin Batian, baru saja hendak berbalik dan berjalan kembali. Saat ini, wajahnya sedikit berubah. Napas Fang Yu langsung menghilang. Dia berbalik dan melihat lokasi asli Fang Yu, dan dia menyadari bahwa Fang Yu telah menghilang. Lin Batian berjalan cepat ke tempat Fang Yu berdiri. Ini adalah tanah datar, tidak berbeda dengan lokasi lain di puncak gunung. Lin Batian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, awan putih mengambang di langit. Dia menginjak tanah lagi tanpa pemberitahuan. Jika ada larangan atau lingkaran sihir di tempat ini, mustahil untuk tidak menyadarinya dengan kepekaan Lin Batian. Tapi hilangnya Fang Yu menegaskan bahwa pasti ada kelainan di sini, tapi dia tidak bisa menemukannya. Apakah ditarik ke menara iblis kuno? Menarik. Lin Batian berjalan perlahan sambil berpikir. Sudah lama sekali dia tidak menghadapi situasi membingungkan seperti ini. Terlebih lagi, sekarang dia hanyalah wasiat yang ditinggalkan oleh dewa saat itu, tanpa senjata ajaib apapun, hanya pancaran aura misterius, dia tidak bisa menggunakan senjata ajaib untuk menjelajahi anomali di sekitarnya. Tunggu, dia akan segera kembali. Lin Batian sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Fang Yu. Fang Yu saat ini sudah berada di ruang gelap. Di depannya ada jalan sempit, dengan dinding gelap di kedua sisinya. Di dinding di ujung jalan, digantung dua buah obor yang memancarkan cahaya kuning redup. Di sini, ada di dalam menara iblis kuno. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, melihat jalan setapak di depan. Baru saja, dia berdiri di tengah-tengah tempat di mana pagoda kuno terlihat melalui lentera Dayan, dan kemudian tiba-tiba merasakan tubuh di sekitarnya menjadi terang, dan ruang di sekitarnya terdistorsi sampai batas tertentu, dan kemudian dia datang ke tempat ini, sekarang. Kekuatan yang membawanya ke tempat ini sepertinya adalah kekuatan hukum. Apakah menara iblis kuno adalah dunia kecil yang mandiri? Tidak ada di luar angkasa, pikir Fang Yu. Setelah dipikir-pikir, tidak ada hasil. Tidak ada jalan lain di ruang ini, Anda hanya bisa maju. Jadi Fang Yu mengambil langkah. Saat dia berjalan menuju ujung jalan setapak, Fang Yu mengamati dinding di kedua sisi. Tidak ada apapun di dinding, hanya hitam pekat, dan bahkan tidak terlihat seperti material batu. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berhenti dan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh dinding dan merasakan teksturnya. Tapi begitu tangannya menyentuh dinding, malah menembus seperti ini. Bahan dindingnya tidak sekeras dugaan Fang Yu, tapi lembut sekali. Pada saat yang sama, semburan hawa dingin yang ekstrim mengikuti jari-jari Fang Yu dan dengan cepat melewati meridian dan pembuluh darah Fang Yu seperti virus, ke seluruh tubuh. Sebagai ganti orang lain, mereka benar-benar dibekukan oleh cuaca yang sangat dingin, belum lagi dibunuh dengan kejam. Tapi tubuh Fang Yu, energi sebenarnya yang mengalir di meridian, dengan cepat melepaskan nafas hangat seperti pertahanan diri, tubuh yang sangat dingin. Pada saat yang sama, naga emas kecil yang melayang di sekitar dantian sepertinya merasakan hawa dingin, dan kecepatan tanah yang berputar tiba-tiba meningkat sehingga Fang Yu merasa dantian itu sedikit kepanasan. Hasil dari berbagai gerakan di tubuhnya adalah Fang Yu menarik kembali jari-jarinya seperti orang baik-baik saja, dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berhenti lagi, mengerutkan kening. Saat pertama kali dia berjalan ke depan, dia bisa dengan jelas merasakan jarak antara dua obor di depannya semakin dekat. Namun setelah berhenti beberapa saat, dia berjalan maju lagi, dan jaraknya tidak berubah. Dia berjalan sekitar 30 detik, dan masih berdiri. Selamat datang di dunia saya. Pada saat ini, suara yang dalam datang dari segala arah, mengalir dari telinga Fang Yu. Suara ini bercampur dengan daya tembus yang sangat kuat, yang mengalir ke tubuh manusia seperti pisau tajam. Jika tubuh tidak cukup kuat, suara ini saja sudah bisa menghancurkan organ dalam. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Saya adalah master di sini. Jawab pihak lain. Kamu mengambil senjata ajaibku, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Apakah kamu berbicara tentang lampu itu? Nada suara pihak lain merosot dan bertanya. Ya, kamu harus mengembalikannya padaku. Fang Yu berkata, tidak baik mengambil barang orang lain. Fang Yu berbicara dengan suara ini sambil melepaskan kesadaran spiritualnya, mencoba menangkap sumber suara ini. Tetapi dia menemukan bahwa kesadaran ilahi tidak dapat dilepaskan sama sekali.
seperti dihalangi oleh suatu kekuatan, terkunci di dalam tubuh. Tidak perlu bersusah payah. Suara itu berkata, karena kamu telah memasuki duniaku, tidak ada kemungkinan untuk pergi. Sama seperti para biksu rakus itu, jadilah makananku. Begitu suara itu turun, dinding di kedua sisi menyatu ke tengah. Wajah Fang Yu tidak berubah warna, dan energi sebenarnya di dalam tubuhnya menyebar sedikit, dan cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya. Dinding di kedua sisi mengeluarkan suara, menusuk, saat menyentuh tubuh Fang Yu. Saat sedikit air tiba-tiba ditambahkan ke panci besi panas, dinding di kedua sisinya menguap menjadi semburan udara putih, tetapi tidak dapat mengikis tubuh Fang Yu. Saya ingin mendapatkan lampu itu kembali, kata Fang Yu. Dari situasi saat ini, dia memutuskan bahwa tempat ditemukannya Lentera Dayan tidak ada hubungannya dengan Istana Xian. Dari sudut pandang lain, tempat ini hanya ditemukan melalui nafas tubuh Xiao Chen, artinya keberadaan di sini pasti ada kesamaannya dengan tubuh Xiao Chen. Nafas apa yang paling jelas terlihat di tubuh Xiao Chen? Jiwa yang dibentuk kembali, dan tubuh yang dapat diubah, pemakan sumber. Mungkinkah keberadaan di sini juga merupakan sumber pemakan? Kemungkinan ini sangat tinggi. Tusuk, dinding di kedua sisi masih menutup, tapi tidak bisa mengikis tubuh Fang Yu. Fang Yu saat ini seperti batu di antara dua helai kapas, tidak mampu menekan setengah poin. Kebanyakan orang akan mati di sini, tapi kamu jelas lebih kuat dari mereka, lumayan. Suara itu muncul lagi. Kamu bukan orang yang aku cari, kembalikan lampunya kepadaku, lalu aku akan segera pergi, semua orang tidak akan saling melanggar. Fang Yu mengerutkan kening, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Ku bilang, selama kamu masuk ke sini, tidak ada kemungkinan untuk pergi. Suara itu berkata dengan dingin, adapun lampunya, setelah kamu mati, tidak akan ada pemiliknya. Secara alami, itu milikku. Maksudmu kamu ingin membunuh seseorang dan membuatmu kewalahan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pihak lain tidak berbicara lagi. Detik berikutnya, Fang Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Tidak ada tembok suram di kedua sisinya, melainkan pegunungan terpencil. Ada bulan terang di langit. Karena tidak ada awan, cahaya bulan terpantul ke tanah, dan penerangan masih mencukupi. Lingkungan sekitar sangat sepi, tidak ada makhluk lain yang terlihat. Saya mendengar bahwa para biksu menyebut ini menara iblis kuno. Suara itu muncul lagi, siapa yang menemukan nama ini? Saya sangat menyukainya. Sekarang, aku akan membiarkan beberapa monster kuno bermain denganmu. Begitu suara itu turun, lusinan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di balik lereng bukit di depan Fang Yu. Titik-titik bersinar ini bukanlah benda lain, tapi mata monster-monster yang bersinar. Bukan hanya bagian depan gelombang www.novelringan.com gelombang, termasuk kiri, kanan, dan belakang, ada banyak matanya. Raksasa, sekelompok besar monster, setidaknya ratusan dari mereka, mengelilingi Fang Yu di tengah. Batuk, sekelompok monster itu tersentak dengan suara rendah, dan anggota tubuh mereka sepertinya menggaruk tanah, mengeluarkan suara melengking. Fang Yu memicingkan matanya, mengamati sekelompok monster di depan. Di bawah pantulan sinar bulan, Fang Yu dengan cepat melihat monster apa itu. Penampilannya mirip dengan singa, tetapi persendian anggota tubuhnya berwarna keperakan, dan cakarnya tajam serta ramping. Fang Yu sudah bertahun-tahun tidak melihat monster seperti ini, tapi sekarang dia melihat begitu banyak monster sekaligus, kemungkinan besar itu adalah sebuah kelompok. Boom, kata Fang Yu Zhengxi, di balik lereng bukit tepat di depan, sepasang mata besar muncul. Singa baja mirip gajah melangkah keluar dari balik lereng bukit, berdiri di garis depan, dan menatap lurus ke arah Fang Yu. Matanya juga penuh dengan nafas haus darah. Ini adalah Raja Singa, monster tingkat 8. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak singa baja? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Pada saat ini, Raja Singa baja di depan mengangkat kepalanya, membuka baskom darahnya, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan mengeluarkan raungan yang panjang. Begitu raungan ini terdengar, ratusan singa bertulang baja di sekitarnya segera bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan tercepat. Itu membosankan. Fang Yu berdiri di tempatnya, energi aslinya tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan, memicu gelombang yang menakjubkan, menyebar ke sekeliling. Boom! Kelompok singa bertulang baja ini, yang tulangnya lebih keras dari baja,
tersapu oleh gelombang udara ini, dan tubuh mereka hancur satu demi satu. Hanya Raja Singa yang mampu berdiri teguh, namun ia juga dikejutkan oleh gelombang udara dan mundur lagi dan lagi, membuat gelombang raungan. Itu menatap Fang Yu, yang penuh dengan cahaya keemasan di depannya, dan rasa haus darah di matanya tidak berkurang setengahnya, sebaliknya, itu semakin kuat. Ledakan, ia bergegas menuju Fang Yu, sangat cepat. Fang Yu menendang kakinya dan melompat ke udara. Setelah ini, tekanan kuat tiba-tiba muncul di langit, mencoba memaksa Fang Yu, yang baru saja melompat, kembali ke tanah. Ada senyuman di sudut mulut Fang Yu. Pemaksaan ini tidak berarti apa-apa baginya. Detik berikutnya, dia melompat ke kepala Raja Singa Baja. Raja Singa segera membuka mulutnya, dan taringnya yang tajam menusuk Fang Yu. Fang Yu membalikkan badan di udara, kaki kanannya penuh, dan dia menendang rahang atas Raja Singa. Ledakan, seluruh rahang atas Raja Singa patah dan terbang keluar. Mengaum, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Raja Singa mengaum dan mundur lagi. Fang Yu bergegas maju, mendatangi pemimpin Raja Singa, dan membantingnya dengan pukulan. Ledakan, seluruh kepala Raja Singa meledak, dan anggota tubuhnya yang berdiri tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa, dan roboh secara melebar keluar, dan seluruh tubuhnya hancur. Fang Yu jatuh kembali ke tanah dan menatap langit malam. Perubahan lingkungan membuatnya merasa bahwa tempat ini bukanlah ruang kecil yang mandiri. Dan kekuatan singa bertulang baja tadi lebih lemah dari yang diharapkan. Mereka sama sekali tidak seperti monster tingkat ke-7, dan Raja Singa tidak seperti monster tingkat 8. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak berpikir bahwa adegan itu dapat diubah sesuka hati dalam suatu ruang. Segala sesuatu di sekitar ini lebih seperti sihir magis, yang biasa disebut ilusi. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupilnya bersinar merah, dan tanda putih muncul di pupilnya. Segala sesuatu di depanku langsung ditembus. Pada saat ini, di depan mata Fang Yu, ada hukum padat yang tak terhitung jumlahnya. Saat Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat struktur tembus cahaya, lapis demi lapis. Ini adalah sebuah menara. Fang Yu saat ini berada di lantai 2 menara, dan sepertinya ada 5 lantai di atasnya. Ruang di setiap lapisan dipenuhi dengan kekuatan hukum yang rumit dan mendetail yang tak terhitung jumlahnya. Struktur tiap lapisan berbeda-beda. Fang Yu memicingkan matanya, menarik pandangannya ke tingkat tertinggi. Segera, dia melihat sesosok tubuh berdiri di lantai paling atas. Sumber utama dari semua hukum di seluruh menara akan berkumpul pada gambar ini. Sepertinya inilah penguasa suara itu. Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang lingkungannya. Dia sudah berada di dalam menara iblis kuno. Menara ini, dari sudut pandang struktural, seharusnya menjadi semacam senjata ajaib spasial. Setiap lantai memiliki pemandangan yang sangat berbeda. Dan orang di lantai paling atas mengontrol pengoperasian menara ini. Ini sangat berbeda dengan ilusi. Poin paling kritis dari ilusi adalah mentalitas lawan, yang dapat menentukan apakah ilusi dapat berhasil. Namun segala sesuatu yang muncul di menara ini bukanlah ilusi, melainkan sebuah eksistensi yang diwujudkan oleh batasan tertentu pada senjata ajaib ini. Dengan kata lain, kelompok singa tulang baja tadi memang bukanlah singa tulang baja sungguhan, namun memiliki sifat mematikan yang nyata. Saat Fang Yu berpikir, dia merasa lebih ringan lagi. Dalam pandangan mata ini saat ini, Fang Yu dapat melihat cara kerja berbagai hukum, yang membuatnya langsung mencapai lantai 6. Dia sangat dekat dengan sosok di atas. Jika dia mau, dia bahkan bisa langsung menggunakan kekuatan matanya untuk menghancurkannya menjadi bubuk sebelum orang tersebut bereaksi. Namun, Fang Yu tidak akan melakukan ini, karena dia masih memiliki banyak pertanyaan dan ingin bertanya kepada orang tersebut. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang membuatku begitu tertarik sepertimu. Kata orang di lantai paling atas. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya sudah ada dalam pandangan Fang Yu. Benarkah? Lalu kamu keluar dan kita ngobrol langsung, kata Fang Yu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Pihak lain mendengus dan berkata dengan nada menghina. Oke, Fang Yu mengangguk, matanya kembali ke keadaan biasanya. Saat ini, dia sudah berada di ruang putih bersih di sekelilingnya. Tidak ada yang terlihat di sini, hanya sepotong putih. Warna putih bersih tanpa acuan seperti ini bisa membuat orang merasa tidak nyaman, dan ada perasaan kecewa.
Tanpa diduga, kelompok monster-monster itu diselesaikan dengan mudah olehmu. Pria itu tersenyum cemberut dan berkata, tetapi bagaimana jika lawanmu adalah dirimu sendiri? Setelah dia selesai berbicara, sesosok muncul di depan Fang Yu. Itu adalah dirinya sendiri. 1 lawan 1, orang seutuhnya, bahkan beberapa rambut berantakan direproduksi sepenuhnya. Fang Yu saling memandang, yang juga memandang Fang Yu. Pantas saja kekuatan hukum lapisan ke-6 begitu padat. Sepertinya menangkap banyak informasi tentang tubuhku. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Fang Yu selalu bermimpi. Itu adalah penampilan pria kuat dengan kekuatan yang sama dengannya, dan keduanya bermain bagus. Sekarang, dia sendiri muncul di hadapannya. Tapi Fang Yu tahu bahwa dia tidak bisa mewujudkan mimpinya hari ini. Meski yang berdiri di hadapannya adalah dirinya sendiri, namun penampilannya tetap sama, kekuatannya pasti tertinggal jauh. Bagaimanapun, menara ini hanyalah senjata ajaib, kemampuannya terbatas, tidak mungkin memulihkan kekuatan Fang Yu. Belum lagi Fang Yu, bahkan kekuatan kelompok singa baja tadi jauh lebih buruk daripada singa baja asli. Wow, ketika Fang Yu sedang berpikir, pihak lain bergegas, tubuhnya seperti listrik. Baiklah, ayo kita pukul. Aku belum pernah merasakan perasaan bertarung melawan diriku sendiri sebelumnya. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan dengan mudah memblokir pukulan lawan. Kekuatannya kurang dari levelku yang sebenarnya. Apa ini? Meskipun dia tahu bahwa senjata ajaib ini tidak dapat memulihkan kekuatannya, kesenjangan sebesar itu masih mengecewakan Fang Yu. Dengan ayunan tangan kirinya yang tiba-tiba, dia membuang tinju lawannya, lalu meledakkan telapak tangan kanannya. Engah, Fang Yu, di sisi berlawanan menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Melihat pemandangan ini, Fang Yu terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini terlalu lemah. Lawan dengan paksa menstabilkan tubuhnya di udara, dan menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu benar-benar kehilangan minat. Selain itu, Fang Yu tidak ingin membunuhnya karena penampilannya. Mari kita selesaikan dengan satu pukulan. Menghadapi lawan yang bergegas, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya. Ledakan, dengan suara keras, sosok di depannya langsung roboh. Ku bilang, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di atas adalah potongan berwarna putih, tidak ada acuan sama sekali pada bidang pandang, dan tidak ada jarak yang terlihat. Karena kamu tidak mau turun, maka aku akan naik dan mencarimu sendiri. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kata Fang Yu. Lututnya sedikit ditekuk, dia menendang keras, bentuk tubuhnya terlontar seperti roket, dan bergegas ke atas. Melihat pemandangan ini, pria di tingkat atas mengubah wajahnya dan menekankan tangan kanannya pada kristal bersinar yang melayang di depannya. Gunakan kekuatan seluruh menara Wanling untuk menahannya. Mata pria itu tertuju tajam, dan cahaya kristal di tangan kanannya menjadi lebih menyilaukan. Kekuatan seluruh menara terkonsentrasi di lantai 6, mencoba menghentikan Fang Yu, yang tiba-tiba bergegas. Tapi kekuatan Fang Yu tidak bisa dihalangi oleh sihir belaka, senjata. Sial, bagaimana dia bisa tahu kalau aku berada di atasnya? Pria itu tampak jelek, memandangi kakinya. Dia sudah bisa merasakan aura memancar dari Fang Yu, dan dia mendekat. Tidak masalah, kamu hanya bisa memaksanya keluar dari menara dulu. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan dia naik ke lantai paling atas. Pria itu mengertakkan gigi, meraih kristal itu, dan memutarnya dengan tajam. Fang Yu, yang bergegas ke atas, merasakan tubuhnya menjadi ringan lagi. Ingin mengusirku secara paksa, tidak ada pintu. Dia segera membuka mata itu dan memutus semua kekuatan hukum tata ruang yang sedang beroperasi. Dengan cara ini, dia tidak akan diusir secara paksa. Boom! Setelah 2 detik, Fang Yu langsung menghantam partisi antara lantai 6 dan 7. Dengan kekuatan yang kuat, Fang Yu langsung menembus partisi yang tidak tebal ini dan bergegas ke lantai 7. Fang Yu baru saja muncul di depan pria yang mengendalikan menara. Oke, akhirnya normal. Seperti inilah seharusnya menara itu. Fang Yu melihat sekeliling. Itu seperti menara biasa. Lantainya terbuat dari kayu dan dinding di sekelilingnya juga terbuat dari kayu. Di belakang pria itu ada tumpukan tas penyimpanan. Sedikit lebih jauh ke belakang, Anda dapat melihat lebih dari selusin kotak besar, semuanya terkunci.
Tas penyimpanan itu seharusnya ditinggalkan oleh para biksu yang membobol menara ini dan membunuh mereka. Seperti rumor yang beredar di luar, ada banyak harta karun di sini, kata Fang Yu. Melihat Fang Yu di depannya, pria itu mundur beberapa kali, ekspresinya terkejut. Dan Fang Yu mengalihkan pandangannya kembali saat ini, menatap pria di depannya. Pria ini jauh lebih muda dari perkiraannya. Dia mengenakan jubah mewah, dengan wajah biasa dan rambut sangat panjang, menutupi bahunya. Kaulah yang baru saja berbicara denganku. Fang Yu bertanya. Pria itu menatap Fang Yu dan berkata dengan tenang, ya, saya adalah pemilik Menara Wanling ini. Menara Wanling. Fang Yu mengangkat alisnya. Dia belum pernah mendengar nama ini, tapi itu sama sekali tidak cocok dengan Menara Iblis kuno yang dikabarkan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang, segera pergi, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak. Pria itu tidak percaya diri di dalam hatinya, tapi nadanya cukup keras. Oh, aku ingin melihat, trik apa yang belum kamu temukan. Fang Yu tersenyum. Fang Yu tahu betul bahwa pria di depannya sekarang keras kepala, dan dia jelas-jelas tidak bisa bertindak. Aura dasar kultivasi pria ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator pada tahap pembentukan pil, yaitu yang mulia bela diri saat ini. Kekuatan yang dapat diberikan oleh senjata ajaib bergantung pada orang yang menggunakannya. Fang Yu akhirnya mengerti mengapa singa baja di lantai 2 dan klon di lantai 6 menjadi sangat lemah. Itu karena orang di depannya yang mengendalikan Menara Wanling terlalu lemah. Ayo, apalagi yang kamu punya yang belum kamu gunakan. Pakai saja, aku akan berdiri di sini. Fang Yu membuka tangannya dan memberi isyarat agar pria itu mengambil tindakan. Wajah pria itu berubah. Bukannya bergerak, dia malah mundur lagi dan lagi. Alasan mengapa dia bisa tetap tenang sebelumnya adalah karena dia pikir Fang Yu tidak mungkin mencapai puncak. Jika terjadi kecelakaan, pindahkan saja Fang Yu keluar menara dengan paksa. Tapi sekarang, Fang Yu berdiri di depannya. Setelah melihat Fang Yu di lantai 2, kekuatan mengalahkan kelompok singa bertulang baja hanya dengan energi kemarahan di tubuhnya. Pria itu tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan ketika dia memulai. Aku bisa mengembalikan lampu itu padamu. Pria itu berkata ragu-ragu karena ketakutan. Lalu bagaimana? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, kamu telah membuang banyak waktu, jadi apa yang harus kamu ganti? Aku, itu tidak cukup. Fang Yu mencibir di sudut mulutnya, aku akan mengambil semuanya, termasuk seluruh menara. Mendengar kalimat tersebut, wajah pria itu berubah drastis. Menara Wanling ini bukan miliknya. Tuannya meninggalkan dia untuk mengurusnya. Jika dia menyerahkan senjata ajaib ini, dengan temperamen kejam tuannya, setelah kembali, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Ini sama sekali tidak bagus. Pria itu segera berkata, apakah menurutmu aku meminta pendapatmu? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Wow! Kristal di tangan pria itu segera terbang ke arah Fang Yu, yang dipegang erat di tangannya. Kristal ini adalah roda kemudi yang mengendalikan menara ini, kan? Fang Yu mengamati kristal ini dan berkata, engah. Ketakutan menyebabkan pria itu langsung berlutut di tanah, menangis dan menangis, kakak, tolong kembalikan kristal ini kepadaku. Jika kamu mengambilnya, tuanku akan membunuhku ketika dia kembali. Fang Yu melihat pada pria tanpa ekspresi di wajahnya ini. Dilihat dari tas penyimpanan di belakang, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh menggunakan Menara Wanling. Jika dia tidak bertemu Fang Yu, dia mungkin masih bahagia untuk waktu yang lama. Orang seperti ini tidak berbeda dengan kultivasi jahat, dan tidak perlu simpati. Namun, karena Dayandeng menemukan tempat ini melalui nafas tubuh Xiao Chen, artinya, pasti ada seseorang yang nafasnya mirip dengan Xiao Chen. Pria di depannya hanya di bidang seni bela diri, tetapi apakah tubuhnya? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, siapa namamu? Nama saya Jiang Yu. Pria itu menjawab, siapa tuanmu? Fang Yu bertanya, tuanku adalah Yu Liu Zhenren. Jawab Jiang Yu, Tuan Yu Liu, di mana dia sekarang? Fang Yu bertanya, saya tidak tahu, dia telah pergi selama sekitar 1 tahun, jawab Jiang Yu. Tuanmu yang sangat kamu takuti, apa ciri-cirinya? Fang Yu bertanya, dia, sepertinya dia sudah hidup lama, Jiang Yu mengatakan ini dan segera menutup mulutnya. Dia ingat bahwa sebelumnya,
Guru Yu Liu Zhenren telah menginstruksikan semua muridnya untuk tidak pernah memberitahu orang luar tentang kehidupan Yu Liu Zhenren. Jika tidak, dia akan dihukum sesuai aturan. Meskipun Jiang Yu menutup mulutnya, Fang Yu sudah menerima informasi yang cukup. Hidup untuk waktu yang lama. Itu benar-benar seorang pemangsa sumber yang memperpanjang hidupnya dengan melahap esensi makhluk roh. Tubuh Jiang Yu di depannya jelas mengalami transformasi yang sama. Fang Yu sangat penasaran, apakah yang disebut pemakan sumber ini adalah sebuah organisasi? Atau apakah mereka ada secara mandiri? Dari informasi yang dikumpulkan selama ini, kelompok orang ini seharusnya tergabung dalam suatu organisasi, setidaknya mereka berasal dari genre yang sama. Kakak, Tuan, saya sudah mengatakan semuanya, tolong lepaskan saya. Saya tinggal di sini karena perintah guru, sebenarnya saya tidak ingin membunuh. Jiang Yu memohon belas kasihan. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihatnya menangis dengan sedihnya. Penindasan semacam ini, takut akan kesulitan, dan bersikap penakut seperti tikus, dipandang rendah dimanapun dia berada. Serahkan lentera dayanku, kata Fang Yu. Jiang Yulian berlutut dan merangkak ke belakang, mengambil lentera dayan dari tas penyimpanan, dan mengembalikannya ke Fang Yu. Fang Yu mengambil lentera dayan, memasukkan lentera dayan ke dalam tas penyimpanan, lalu mengulurkan jarinya untuk menempelkannya sedikit di dahi Jiang Yu. Jiang Yu ingin menghindar, tapi dia tidak punya waktu. Aku meninggalkan bekas hidup dan mati di tubuhmu. Fang Yu berkata, dengan satu pikiran, aku bisa mengambil nyawamu. Jiang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan ngeri. Apa? Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah, melolong kesakitan, dan tubuhnya mengejang. Tak lama kemudian, bau busuk datang. Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti menyiksa jiwa Jiang Yu. Aku tidak akan mengambil pagoda Wanling ini. Kamu akan terus tinggal di sini, menunggu kembalinya tuanmu. Fang Yu berkata, aku akan datang ke sini untuk menemui tuanmu tepat waktu. Jiang Yu terengah-engah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Fang Yu memegang kristal di tangannya dan menuangkan energi sejati ke dalamnya. Segera, dia melihat berbagai institusi di dalamnya. Kunci nafas, teleport menjauh, seharusnya seperti ini. Fang Yu memutar kristal itu dengan ringan, semburan cahaya muncul di tubuhnya, dan dengan cepat menghilang di tempatnya. Fang Yu berdiri di puncak utama Tongshan, masih memegang kristal di tangannya. Dengan kristal ini, dia bisa masuk dan keluar menara Wanling sesuka hati. Saat ini, matahari bersinar terang di atas, sangat berbeda dengan tutupan awan saat pertama kali masuk. Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Kupikir kamu hanya perlu 10 menit, tapi aku tidak menyangka akan memakan waktu lama. Lin Batian datang dari samping gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata sambil berjalan. Begitu lama, Fang Yu terkejut, dia jelas baru memasuki pagoda Wanling dalam waktu kurang dari 10 menit. Sudah berapa lama sejak aku masuk sekarang? Fang Yu bertanya. 2 hari. Dia tidak menyangka aturan waktu di dalam menara Wanling berbeda dengan di luar. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk masuk, tapi 2 hari telah berlalu. Menara Wanling, jelas bukan senjata ajaib spasial biasa, itu pasti memiliki tujuan yang lebih besar. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Namun, tiang yang mengendalikan pagoda Wanling sudah ada di tangannya. Setelah itu, dia mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari fungsi sebenarnya dari pagoda Wanling. Bagaimana situasi di dalam? Lin Batian bertanya. Aku akan membicarakannya nanti, ayo pergi dari sini dulu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan cincin halus, dan memposisikan Dongdu. Bas. Detik berikutnya, Fang Yu dan Lin Batian menghilang di tempatnya. Begitu dia mendarat di ibu kota timur, ponsel Fang Yu bergetar di sakunya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan mengerutkan kening saat melihat selusin panggilan tidak terjawab. Setelah pergi ke pegunungan Tongshan, ponselnya kehilangan sinyal, dan panggilan tidak terjawab ini dilakukan dalam 2 hari ini. Dari panggilan tidak terjawab ini, sebagian besar berasal dari Qinlang. Lainnya termasuk Jiru Mei, Guo Gang dan Ye Sengsui dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu. Fang Yu berpikir sejenak dan memanggil Qinlang kembali. Qinlang dengan cepat terhubung, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Fang, di mana Anda sekarang? Baru saja kembali ke Dongdu, apa yang terjadi? Fang Yu bertanya,
Kediamanmu di Huaibei, apartemen itu, sesuatu telah terjadi. Kata Qin Lang dengan sungguh-sungguh. Mata Fang Yu berbinar dan bertanya, ada apa? Seluruh bangunan, semuanya lenyap. Kata Qin Lang dengan nada kaget. Fang Yu segera teringat pada Ye Sengsui yang tinggal di apartemen, mengerutkan kening dan bertanya, kapan itu terjadi? Menurut bawahanku Liao Jie, itu seharusnya terjadi tadi malam. Waktu pastinya tidak jelas, kata Qin Lang. Aku akan segera kembali. Fang Yu berkata dengan dingin dan menutup telepon. Lin Batian di samping mendengar percakapan keduanya. Pelayan kecil itu juga menghilang. Lin Batian bertanya dengan serius. Fang Yu tidak berbicara, mengaktifkan cincin halus itu lagi, dan berteleportasi kembali ke ibu kota selatan, di lantai bawah tempat kediamannya berada. Saat ini, di lantai bawah dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit berjubah putih, yang seharusnya berasal dari asosiasi seni bela diri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang seluruh bangunan dengan mata dingin. Bahkan tidak ada sedikit pun amarah di gedung ini sekarang, seperti gedung kosong. Samar-samar tercium bau berdarah. Fang Yu dan Lin Batian berjalan maju, mencoba memasuki gedung ini, tetapi mereka dihentikan oleh dua prajurit di tahap selanjutnya dari alam bawaan. Bangunan ini telah ditutup, tidak ada pemalas yang boleh masuk, kata salah satu prajurit. Saya penduduk di sini, kata Fang Yu. Warga juga tidak bisa masuk, kata prajurit itu dengan wajah datar. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Lin Batian di samping menariknya, dan mereka berdua melewati pintu depan, berjalan ke belakang gedung ini, dan melompat. Selama pendakian, Fang Yu melihat ke dalam dari balkon setiap rumah. Melalui jendela balkon setinggi langit-langit, Anda dapat melihat genangan darah besar di tanah di ruang tamu beberapa keluarga. Segera, Fang Yu sampai di lantai 19, balkon tempat rumahnya berada. Fang Yu tanpa ekspresi dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Berbeda dengan semrawut dan berantakannya rumah-rumah lain di gedung ini. Segala sesuatu di rumah itu utuh. Ada segelas air di meja kopi yang baru dibeli, dan ada setengah gelas air di dalam gelas air tersebut. Tidak ada darah di tanah, dan tidak ada nafas aneh di dalam rumah. Fang Yu mengerutkan kening dan masuk ke ruang dalam. Dia pertama kali datang ke kamar tamu biasa Ye Sengsui dan membuka pintu. Ruangannya rapi dan rapi, tidak ada yang aneh. Fang Yu keluar dari kamar dan pergi ke dapur. Dapur tidak terkecuali. Fang Yu berpikir sejenak dan kembali ke kamarnya. Begitu dia membuka pintu, matanya bergerak sedikit. Terjadi kekacauan di kamarnya. Lemari dibuka dan semua pakaian di dalamnya hilang. Kertas draft di meja digunakan untuk mendorong algoritma, bahkan pena pun hilang. Selimut di tempat tidur juga hilang. Kamu gadis kecil, apakah kamu punya hobi khusus? Lin Batian berkata dari samping. Yang dia butuhkan adalah nafas dariku. Fang Yu berkata dengan ringan, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Membuat jimat yang mematikan. Lin Batian mengerutkan kening dan berkata, belum tentu, tapi setidaknya aku tahu dia belum mati. Dan hilangnya orang-orang di gedung ini mungkin ada hubungannya dengan dia, kata Fang Yu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu, pelayan kecil, begitu licik untuk membodohi kami berdua, orang tua. Lin Batian bersandar ke dinding dan berkata. Fang Yu tidak berbicara. Ye Sengsui sudah lama memiliki niat buruk, tidak mungkin Fang Yu gagal melihatnya. Tidak ada yang bisa berpura-pura di depan Fang Yu, apalagi Ye Sengsui berusia kurang dari 23 tahun dan tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, pemberontakan Ye Sengsui yang tiba-tiba kemungkinan besar disebabkan oleh kekuatan eksternal. Fang Yu teringat malam 3 hari yang lalu, dia mengajak Lin Batian berjalan-jalan. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa mata Ye Sengsui tampak sedikit merah dan bengkak. Fang Yu tidak bertanya saat itu, karena dia tahu Ye Sengsui menangisi keluarganya dan tidak ingin menyebutkan hal sedihnya lagi. Selain itu, tubuh Ye Sengsui tidak abnormal. Keesokan harinya, Fang Yu dan Lin Batian meninggalkan ibu kota selatan. Sepertinya terjadi sesuatu setelah kita pergi. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan membuka log panggilan. Dalam 2 hari terakhir, ponsel Fang Yu kehilangan sinyal, dan banyak panggilan tidak terjawab diterima. Salah satunya dari Ye Sengsui, pada pukul 11.47 malam sebelumnya. Segala sesuatunya harus terjadi pada saat itu. Fang Yu berpikir sejenak dan menelepon kembali telepon Ye Sengsui.
Dia tidak melaporkan bahwa dia berharap dapat menelepon. Apa yang tidak saya duga adalah pihak lain terhubung dalam beberapa detik. Tuan Fang, suara Ye Sengsui datang dari ponsel, dan nadanya berbeda dari kelembutan biasanya, menjadi sangat dingin dan keras. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Saya Ye Sengsui. Ye Sengsui menjawab dengan dingin. Xiao Ye, jika kamu menyukai pakaian dan selimut Fang Yu, dia akan memberikannya kepadamu segera setelah kamu mengatakannya, jadi mengapa mengambilnya diam-diam? Lin Batian berkata dengan keras dari samping. Kamu akan segera tahu apa yang akan aku lakukan. Kata Ye Sengsui. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, lanjut Lin Batian, seluruh rumah, tidak, kamu sengaja menghapus nafas seluruh bangunan. Kami benar-benar tidak dapat menemukanmu dalam waktu singkat. Jika kamu hanya mengincarku, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu pada orang lain di gedung ini? Fang Yu bertanya dengan nada dingin. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ye Sengsui menjawab dengan dingin, lalu menutup telepon. Fang Yu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya sambil berpikir. Kamu gadis kecil benar-benar sombong sekarang. Jika kamu menemukannya, kamu harus mendidiknya, kata Lin Batian. Hilangnya orang lain di gedung ini mungkin tidak ada hubungannya dengan hilangnya dia. Fang Yu memandang Lin Batian dan berkata, jika targetnya adalah kamu, dia sebenarnya tidak perlu membunuh seluruh bangunan, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak gangguan. Lin Batian berkata, namun, apa yang dia katakan mungkin semuanya salah. Aku meninggalkan barang-barangmu hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia membunuh seluruh gedung. Fang Yu tidak berkomitmen. Jika semua orang di gedung ini dibunuh oleh Ye Sengsui, ada satu hal yang bisa dijelaskan. Ye Sengsui saat ini dikendalikan oleh klan abadi. Membunuh orang dan mengambil mayat adalah sesuatu yang dilakukan para dewa akhir-akhir ini. Namun berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejauh ini, Fang Yu masih cenderung menjadi dua insiden terpisah. Hilangnya Ye Sengsui tidak ada hubungannya dengan hilangnya orang lain di seluruh gedung, tetapi itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Sebab, jika Ye Sengsui dikendalikan oleh klan abadi, maka dia tidak perlu menjawab panggilan Fang Yu sekarang. Sama seperti ras abadi yang sekarang menciut, mereka tidak pernah ingin mengungkapkan informasi apapun kepada Fang Yu. Namun, menilai dari nada bicara Ye Sengsui barusan, dia memang terkendali lagi. Jika bukan yang abadi, siapakah itu? Siapa lagi yang mau berurusan dengan Fang Yu? Pikiran Fang Yu berputar cepat, dan banyak pilihan pribadi terlintas di benaknya. Segera, Fang Yu memiliki tujuan dalam pikirannya. Sekte Setan. Sejak Fang Yu melindungi Zhao Zinan, Sekte Iblis tampaknya menganggap Fang Yu sebagai musuh, dan berulang kali menemui masalah Fang Yu. Apalagi mereka tahu alamat Fang Yu. Apa yang kita lakukan sekarang? Lin Batian bertanya. Cari tahu sarang Sekte Iblis, kata Fang Yu. Bagaimana cara menemukannya? Lin Batian bertanya. Sangat sederhana. Fang Yu mengambil lentera Dayan dari tas penyimpanannya. Tidak ada lagi nafas di sini untuk kamu serap, bagaimana kamu menggunakan lentera besar untuk menemukan seseorang. Sekte Iblis adalah sekte budidaya jahat, dan ciri terbesar dari budidaya jahat adalah ia memiliki aura menyesakkan yang sulit untuk ditutup-tutupi, yang tidak dapat dimiliki oleh kebanyakan seniman bela diri biasa. Tentu saja, kelompok ini tidak termasuk Fang Yu dan Lin Batian, dua orang yang pernah mengalami dunia kultivasi yang sangat kacau ribuan tahun lalu. Fang Yu menyalakan lampu Dayan, melepaskan sedikit roh jahat. Lampu Dayan menyerap roh jahat ke dalam badan lampu, dan setelah beberapa saat, ia terbang ke arah luar, dengan sangat cepat. Dunia ini sangat besar, seharusnya ada banyak sekte budidaya jahat, bagaimana jika Anda menemukan sekte budidaya jahat lainnya? Lin Batian bertanya, kalau begitu, mari kita bicarakan, kata Fang Yu. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, Fang Yu merasa bahwa lokasi anggota Sekte Iblis saat ini mungkin berada di ibu kota selatan. Duduklah dan minum segelas air dulu, Dayan Deng akan segera menemukan tempatnya. Fang Yu berkata pada Lin Batian sambil bersandar di sofa. Lin Batian duduk di hadapan Fang Yu, dan hendak bertanya tentang situasi Fang Yu di Menara Iblis Kuno. Saat ini, ponsel Fang Yu berdering lagi. Telepon itu dari Zhao Jidao. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, tahukah Anda? Zhao Jidao bertanya. Aku tahu, aku kebetulan keluar 2 hari ini, dan aku baru saja kembali,
duduk dan beristirahat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu menjawab. Duduk di rumah. Kalau begitu aku akan naik dan mencarimu sekarang, kata Zhao Ji. Tidak lama setelah aku menutup telepon, bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu, dan Zhao Jidao dengan ekspresi panik berdiri di luar pintu. Fang, Tuan Fang. Wajah Zhao Jidao menjadi pucat. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan insiden berserker, dan peristiwa besar lainnya terjadi. Semua orang di seluruh gedung 30 lantai, telah menghilang. Dan kejadian ini terjadi tepat di tengah wilayah metropolis selatan. Tepat di bawah hidung Asosiasi Budo Huaibei. Terjadinya insiden semacam ini sangat mengerikan. Jika menyebar, seluruh ibu kota selatan dan bahkan seluruh Huaibei akan panik. Selain itu, Asosiasi Budo Beijing pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi Zhao Jidao, ini adalah bencana besar. Saat ini, dia tidak memiliki tuan, dan hatinya berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara. Tuan Fang, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang masalah ini. Zhao Ji bertanya tanpa ingin duduk. Apakah kamu tidak menyelidikinya? Mengapa datang dan bertanya padaku? Kata Fang Yu. Oh, Zhao Jidao menghela nafas dan berkata, tidak ada petunjuk sama sekali. Saya hanya tahu bahwa kejadian ini terjadi tadi malam. Sebelum itu terjadi, seluruh bangunan padam, dan kamera pengintai tidak merekam apapun. Petik 2. Penyelidikan telah berlangsung selama beberapa waktu, dan jumlah orang hilang masih dihitung. Tuan Fang, apakah menurut Anda masalah ini ada hubungannya dengan ras abadi yang disebutkan oleh Tuan Gao sebelumnya? Sangat mungkin, jawab Fang Yu. Jadi, apakah saya harus meminta bantuan Asosiasi Budo Beijing lagi? Zhao Jidao menyeka keringat di dahinya dan berkata, pikirkanlah. Kata Fang Yu, aku punya masalah mendesak lain yang harus diselesaikan, dan aku tidak bisa membantumu untuk sementara waktu. Petik 2. Oke, saya mengerti, saya akan segera menghubungi Asosiasi Budo Beijing, kata Zhao Jidao. Fang Yu mengangguk. Omong-omong, Tuan Fang, saya telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya budidaya ke Istana Frostan seperti yang Anda katakan sebelumnya. Masalah ini telah diputuskan pada pertemuan tersebut. Tidak akan lama lagi sumber daya budidaya gelombang pertama akan selesai, dikirim ke Frostan. Istana, kata Zhao Jidao. Bagus. Fang Yu mengangguk lagi. Tuan Fang, kediamanmu, tidak terjadi apa-apa, kan? Zhao Jidao bertanya sambil melihat ke rumah Fang Yu. Tidak ada apa-apa, jawab Fang Yu. Oke, kalau begitu aku akan melanjutkan bekerja, kata Zhao Jidao sambil berbalik dan pergi. Siapa orang ini? Lin Batian di belakang bertanya dengan rasa ingin tahu. Presiden Asosiasi Huaibei Budo, jawab Fang Yu. Apa itu Asosiasi Budo? Lin Batian terus bertanya. Ini setara dengan aliansi lurus di zaman kita, kata Fang Yu. Sebelum keduanya berbicara, Fang Yu terhubung dengan perasaan ilahi dari lampu Dayan, dan ada sedikit getaran. Fang Yu segera menghubungkan lampu Dayan dengan kesadaran ilahi dan memeriksa situasi melalui lampu Dayan. Saat ini lentera Dayan berada di ketinggian hampir 100 meter. Di bawahnya ada bangunan tempat tinggal yang terbengkalai dan bobrok. Menemukannya, Fang Yu tersenyum di sudut mulutnya dan menoleh ke arah Lin Batian, kamu bisa tinggal di sini saja, aku bisa pergi sendiri. Sekte Iblis adalah sekte budidaya jahat yang ada di zaman kita. Saya harus pergi dan melihatnya apapun yang terjadi, kata Lin Batian. Fang Yu, yang mengetahui temperamen Lin Batian dengan baik, tidak banyak bicara, mengaktifkan cincin halus, dan merenungkan taktik tersebut dalam hati. Wow, keduanya menghilang di tempatnya. Bagian barat ibu kota selatan, zona pengembangan Xiaokeng. Ini dulunya merupakan kawasan perumahan. 3 tahun lalu, karena masalah perencanaan kota, bangunan tempat tinggal yang sudah ada selama beberapa dekade ini semuanya dibongkar untuk membangun komunitas kelas atas baru. Namun karena ada masalah dengan pengembang, rencana tersebut tiba-tiba terhenti, dan kawasan pemukiman tempat semua warga pindah menjadi sepi. Fang Yu dan Lin Batian muncul tepat di tempat lentera Dayan berada. Fang Yu meraih kembali lentera Dayan bercahaya biru di tangannya, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian menyembunyikan napasnya sepenuhnya, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Fang Yu dan Lin Batian jatuh di atas gedung, dan mereka dapat dengan jelas merasakan roh jahat memancar dari bawah. Ada total 19 biksu di bawah,
15 di antaranya berada dalam periode pembangunan fondasi, 3 dalam periode alkimia, dan 1 dalam periode jiwa baru lahir. Lin Batian berkata kepada Fang Yu, pelayan kecilmu, jangan di sini. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia menyapu seluruh bangunan dengan kesadaran spiritualnya, dan memastikan bahwa para biksu di dalamnya semuanya adalah anggota Sekte Iblis. Namun, Ye Sengsui tidak termasuk di antara mereka. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu ingin melakukannya secara langsung? Lin Batian bertanya. Tentu saja, aku datang ke sini, aku ingin menanyakan sesuatu, kata Fang Yu. Di lantai 3, di ruang tamu yang remang-remang. Tuan Sa, Tuan Gorevian baru saja mengirimi kami pesan yang meminta kami meninggalkan Nandu dan mereka akan mengambil alih penangkapan kontainer itu. Seorang pria berbaju hitam berlutut dan berkata kepada wanita yang berdiri di dekat jendela. Wanita itu melihat keluar jendela tanpa berbicara. Tuan Gorevian juga mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin pergi, maka dia secara pribadi akan membawa orang untuk mengusir kita. Bawahannya gemetar. Wanita itu masih tidak berbicara, tetapi penurunan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba menunjukkan suasana hatinya saat ini. Beberapa detik kemudian, wanita itu menoleh. Pria yang berlutut di tanah tidak berani berbicara lagi, dahinya menempel erat ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu membalasnya? Bukan saja aku tidak akan meninggalkan Nandu, tapi aku akan menangkap wadah itu selangkah lebih maju darinya. Saat dia datang ke Nandu, bahkan tidak ingin menjambak sehelai rambut pun. Suara wanita itu serak dan nadanya sangat dingin. Ming, mengerti, aku akan pergi ke, kata bawahan itu sambil bersiap untuk bangun. Saat ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak bergerak. Jelas, terdengar langkah kaki di atas. Niat membunuh wanita itu tiba-tiba meledak. Tidak ada seorang pun yang tinggal di lantai 4 sama sekali. Seseorang masuk ke tempat ini. Peringatan, wanita itu menggunakan suara yang menyebalkan, dan seluruh gedung mendengar suaranya. Saat ini, suara langkah kaki semakin terdengar, tepat di samping tangga. Wanita itu menoleh dan melihat ke tangga dengan tatapan mematikan. Ini adalah markas sementaranya, yang tersembunyi dengan sangat baik pada hari kerja, dan seharusnya tidak ditemukan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari sudut tangga dan perlahan berjalan turun ke lantai 3. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu memandang wanita di depannya. Meski tidak ada cahaya di ruang tamu, Fang Yu masih bisa melihat wajahnya menawan dan sosoknya anggun. Namun, tubuhnya memancarkan roh jahat yang menakutkan. Wanita ini adalah orang yang dia lihat melalui ingatan anggota Sekte Iblis dan disebut Master Sa. Jelas sekali, dialah bosnya di sini. Tuan Sa melihat Fang Yu, wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu menemukan tempat ini. Di mana Ye Sengsui? Fang Yu bertanya terus terang, mengamati reaksi Tuan Sa. Tuan Sa jelas membeku untuk beberapa saat, dan kemudian sebuah cibiran mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, Fang Yu, kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu, itu akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Memperhatikan hal ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Mungkinkah Ye Sengsui tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis? Jadi siapa yang mengendalikan pikiran Ye Sengsui? Namun saat ini, Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam. Karena kamu tahu namaku, kenapa kamu tidak tahu apa yang telah aku lakukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja aku tahu apa yang kamu lakukan. Master Sa masih tersenyum, petugas bela diri baru Chen Luo, dikalahkan dan dibunuh oleh Anda di depan umum. Mungkin banyak orang belum pernah melihat dewa Anda, tapi, Fang Yu, namanya, saya pasti pernah mendengarnya. Jadi, kenapa kamu menggangguku? Fang Yu bertanya, karena Chen Luo tidak kuat di mataku. Senyuman di wajah Tuan Sa menjadi lebih cerah, namun rasa dingin di matanya membuat senyumannya semakin meresap. Yang disebut Martial Saint tidak lebih dari periode Yuan Ying. Di matanya, Chen Luo, seorang kultivator yang baru saja dipromosikan ke tahap jiwa baru lahir dan yang basis budidayanya belum stabil, tidak layak untuk disebutkan. Kelompok katak di dasar sumur itulah yang begitu terkejut saat mengalahkan Fang Yu yang berada di tahap awal Yuan Ying. Yah, kamu nampaknya sangat percaya diri. Fang Yu tersenyum dan berkata, karena kamu tahu namaku, aku juga harus tahu namamu, kan? Tentu saja, kamu adalah manusia fana.
Guru Sa tertawa pelan, dan berkata, "Nama saya Sa Hong, salah satu ahli kemudi dari Sekte Iblis Cabang Huaibei." Cabang Huaibei, salah satu pemilik kemudi. Sepertinya Sekte Iblismu berkembang dengan baik sekarang, dan skalanya tidak kecil, kata Fang Yu. Setiap informasi yang kamu tahu cukup untuk membunuhmu sekali. Sai Hong berkata, tangan kanannya terkepal menjadi cakar, dan kuku jarinya bersinar merah, tumbuh dengan cepat, setajam belati. Saat dia memulai tangannya, Sa Hong mengerutkan kening. Dia baru saja menggunakan Zenki untuk memperkuat suaranya, memperingatkan pria di bawah, kenapa mereka tidak mengeluarkan suara. Bentak. Saat ini, balkon di lantai 3 mengeluarkan suara. Sosok lain masuk dari balkon. Fang Yu, ini yang terakhir kalinya. Tuanku yang bermartabat memiliki martabatku. Kamu tidak bisa membiarkan aku bertanggung jawab untuk menyingkirkan tentara udang dan kepiting itu setiap saat. Lin Batian berkata dengan marah. Oke, orang ini diserahkan kepadamu. Dia disebut Sa Hong, ahli kemudi. Dari Sekte Iblis, kata Fang Yu. Ini tidak buruk. Lin Batian mengangguk puas, dan berjalan ke depan. Saat ini, Sa Hong sudah memahami bahwa, kecuali orang di sampingnya yang ketakutan dan lemas di tanah, bawahan lainnya telah ditangani. Namun, dia selalu berpikir bahwa kelompok bawahan ini adalah sampah dan tidak pernah berpikir mereka bisa membantu. Dengan hasil ini, dia berharap gelombang www.novelringan.com gelombang bahwa Sekte Iblis akan bertahan hingga hari ini, yang di luar dugaanku. Lin Batian berjalan ke tubuh Sa Hong dan berkata, tusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sa Hong meraih dada Lin Batian dengan kuku 5 jari seperti belati. Wajah Lin Ba tidak berubah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan semburan energi sejati. Boom! Kekuatan besar yang dihasilkan oleh energi yang menyebalkan ini menyebabkan Sa Hong meledak tanpa diduga. Boom! Sa Hong menghantam dinding dengan keras, menghancurkan dinding hampir berkeping-keping. Ada bekas darah mengalir keluar dari sudut mulut Sa Hong. Melihat Lin Batian lagi, ada sedikit keterkejutan di matanya. Dengan pukulan tadi, dia tahu bahwa basis budidaya Lin Batian tidak berada di bawahnya, dan bahkan lebih kuat darinya. Lin kultivasi Batian kemungkinan besar berada di atas tahap jiwa baru lahir. Wajah Sa Hong berubah dan dia dengan cepat membuat keputusan. Dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pil muncul di tangannya dan segera menelannya. Saat dia menelan pil itu, Sa Hong membuka matanya lebar-lebar, dan banyak darah merah muncul di matanya. Untaian udara hitam keluar dari tubuhnya dan terjerat di sekelilingnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, momentum Sa Hong tiba-tiba meningkat, dan intensitasnya meningkat lebih dari 1 tingkat. Apa? Dia mengatupkan giginya, meraung di tenggorokannya, mengepalkan tinjunya, auranya meningkat hingga ekstrim. Seluruh bangunan berguncang hebat. Hanya dalam beberapa detik, aura dasar kultivasi di tubuh Sa Hong meningkat dari tahap akhir bayi baru lahir ke tahap transformasi dewa. Benar saja, ini adalah budidaya jahat. Saya bahkan berani meminum pil semacam ini yang dikuatkan oleh bibit. Sebuah cahaya putih menyala di tangan Lin Batian, dan sebuah kipas kertas muncul. Saya sudah lama tidak berurusan dengan kultivasi jahat. Saya harap Anda dapat membawakan saya sesuatu. Tubuh Sa Hong dikelilingi oleh semburan energi sejati, dan aura kultivasinya mencapai pertengahan tahap transformasi. Penampilannya awalnya centil dan menawan, tapi sekarang matanya terbuka lebar, bola matanya melotot dan ditutupi dengan mata merah-merah, ditambah dengan ekspresinya yang mengerikan, terlihat sangat mengalir. Fang Yu sedikit mengernyit melihat Sa Hong. Pil roh yang baru saja ditelan Sa Hong adalah sesuatu yang dibawa oleh sebagian besar murid Sekte CSU. Pil roh jenis ini memiliki nama kolektif di dunia keabadian, yang disebut pil roh pembakar. Pil pembakaran roh, seperti namanya, dengan mengorbankan aura dalam tubuh, sangat meningkatkan basis kultivasi dalam waktu singkat. Aura di sini bukan hanya aura yang terserap pada saat berkultivasi, tetapi juga aura setelah dimasukkan ke dalam tubuh. Bagi Beku, membakar energi spiritual semacam ini, setelah itu basis kultivasinya akan mengalami kemunduran, belum lagi umur panjangnya akan sangat berkurang. Sederhananya, pil semangat pembakar sebenarnya adalah vitalitas. Gadis yang baik, bagaimana bisa terkikis oleh sekte penggarap kejahatan? Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aliansi jalan lurus saat itu sangat tidak berguna, ia bergabung untuk mengepung dan menekan sekte jahat. Tidak ada yang salah. Aum,
Ada suara gemuruh di tenggorokan Sahong, dan dia mencubit tangannya. Kepulan semangat sejati muncul di udara. Lingkaran api muncul di bawah kaki Lin Batian, yang dengan cepat menyapu, membentuk pilar api. Nafas panas memenuhi seluruh lantai 3. Lin Batian berdiri di antara tiang api dan melambaikan kipas kertas di tangannya. Panggil, hembusan angin langsung meniup apinya. Gelombang api kuning keemasan setinggi lebih dari 2 meter mengalir menuju posisi Sahong. Sahong meraung marah, dan telapak tangannya keluar. Ledakan, energi kemarahan yang dahsyat meledak, dan serigala api itu hancur seketika. Bangunan yang sudah runtuh-runtuh saat ini. Boom, sama seperti ledakan di tempat, seluruh bangunan runtuh. Ketika puing-puing berjatuhan, Fang Yu melompat keluar dari jangkauan seluruh bangunan. Laki-laki yang lemas di tanah itu kepalanya tertimpa kerikil yang berjatuhan, menjerit, dan kepalanya pecah-pecah. Sahong memancarkan lapisan energi sejati, dan menjaga kerikil yang jatuh keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju Lin Batian di sisi berlawanan. Sosoknya seperti hantu, dan penglihatannya sulit ditangkap. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Lin Batian, mengulurkan tangan kanannya dengan kuku panjang dan tajam, dan menepuk bagian belakang kepala Lin Batian. Lin Batian tidak bereaksi seolah dia tidak sadarkan diri. Hahaha, Sahong mengeluarkan tawa haus darah yang menakutkan, membanting tangan kanannya ke belakang kepala Lin Batian, dan mengguncangnya dengan keras. Bentak, seluruh tubuh Lin Batian meledak, dan busa darah beterbangan. Di saat yang sama, seluruh bangunan runtuh total. Sahong terbang keluar dari asap, melayang di udara, menunduk, tertawa sembarangan. Setelah meminum pil pembakaran roh, permusuhan dan aura pembunuh di dalam hatinya pecah sepenuhnya, dan tidak banyak alasan yang tersisa di otaknya. Pada saat ini, dia pada dasarnya hanyalah mesin pembunuh tanpa kemampuan berpikir apapun. Selama dia bisa melihat darahnya, dia akan merasa sangat bersemangat. Tapi Lin Batian hancur oleh tamparannya tadi. Memanggil, saat Sahong sedang tertawa, angin kecil tiba-tiba terdengar di telinganya. Biarkan kamu merasakan cahaya yang sesungguhnya. Lin Batian yang baru saja ditampar olehnya muncul di atas kepala Sahong, memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri, dan telapak tangan kanannya menghadap Sahong di bawah. Suanguang, Kai, pupil Lin Batian bersinar dengan cahaya biru, dan di telapak tangan kanannya, sekelompok energi menyebalkan yang sangat kuat terkondensasi. Ledakan, nafas ini belum keluar, hanya mengembun, memicu ledakan di kehampaan. Hati-hati jangan sampai memukulinya sampai mati. Pada saat ini, Fang Yu di bawah memberi suara pada Lin Batian. Wajah Lin Batian sedikit berubah, baru kemudian dia memikirkan momen ini, dan aura telapak tangan kanannya tiba-tiba menyusut. Bagi biksu biasa, metode pencabutan setengah jalan ini cukup berbahaya, dan sangat mungkin menyebabkan aliran balik ki sejati di meridian, yang akan menyebabkan kerusakan serius pada vitalitas dan bahkan kematian akibat ledakan. Namun kendali Lin Batian atas Zen Qi telah mencapai tahap transformasi, dan dia tidak mendapat reaksi balik. Hanya saja saat ragu-ragu, Sahong dari bawah bereaksi dan dengan cepat menjauh dari telapak tangan Lin Batian. Bisakah kamu memberitahuku sebelumnya lain kali? Lin Batian berkata tanpa daya kepada Fang Yu. Pertarungan cepat, jangan buang waktu, kata Fang Yu. Aku akan menyelesaikan pertempuran tadi, jika bukan karena kamu. Lin Batian sedang berbicara, dan Sahong bergegas ke arahnya lagi. Lin Batian menoleh dan menyipitkan mata sedikit saat dia melihat Sahong yang bergegas. Lin Batian melemparkan kipas kertas di tangannya ke arah Sahong. Memanggil, Sahong terlambat mengelak dan memukul kipas kertas. Ledakan, kipas kertas ini tidak seringan kelihatannya. Dengan tabrakan seperti itu, Sahong merasa seperti menabrak gunung yang sangat keras, tulangnya hancur. Pada saat yang sama, kipas kertas bersinar dan berubah menjadi tali satu demi satu, mengikat anggota tubuh Sahong. Setelah terjerat oleh tali pancaran beberapa kali, energi sebenarnya dalam tubuh Sahong dipaksa sepenuhnya kembali ke dalam tubuh, tidak dapat dilepaskan. Apa? Sahong meraung dan meronta, mencoba melepaskan diri dari tali, tapi tidak bisa, sehingga dia terjatuh dan terjatuh di reruntuhan di bawah. Lin Batian jatuh dari langit, dan Fang Yu melompat dari belakang. Keduanya berdiri di depan Sahong yang terikat di tanah dan memandang Sahong dengan merendahkan. Tanyakan saja, Lin Batian berjalan ke samping. Fang Yu melangkah maju dan sedikit mengernyit melihat mata merah dan tatapan suram Sahong. Dalam keadaan ini,
tidak mungkin untuk menanyakan apapun. Fang Yu langsung mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Sahong. Sahong meraung panik, tapi masih tidak bisa bergerak sedikitpun. Saat ujung jari Fang Yu bersinar, tubuh Sahong terkejut, ekspresinya menjadi kusam. Kesadaran ilahi Fang Yu berhasil memasuki jiwa Sahong. Namun, Fang Yu hanya melihat gelap gulita. Sama seperti Laoba terakhir kali, kenangan ini sepertinya sengaja disembunyikan. Dan penyembunyian ini bukan karena beberapa batasan yang ditempatkan pada jiwa, tetapi pada tingkat ingatan orang tersebut, ingatan itu sendiri telah hilang. Situasi ini sangat aneh, rupanya Sekte Iblis sengaja, namun tidak bisa diselesaikan. Tidak mungkin menembus jauh ke dalam ingatan manusia hanya dengan mengandalkan kesadaran ilahi. Fang Yu menarik kesadaran ilahinya, berdiri, mengerutkan kening. Setelah perenungan Fang Yu tadi, Sahong sepertinya mendapatkan kembali kewarasannya. Dia memandang Fang Yu di depannya, dan pada Lin Batian yang berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Sekarang dia telah terkendali sepenuhnya. UU membaca www.uukansu.com. Tak mampu mengeluarkan energi yang menyebalkan, tak mampu bergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah meminum pil pembakaran dan kultivasinya melonjak hingga pertengahan tahap transformasi, dia tetap tidak akan menjadi lawan dari dua orang di depannya. Fang Yu bahkan tidak bergerak, dan Lin Batian mengendalikannya dengan lebih mudah. Setelah bangun tidur, kekuatan kedua orang ini kemungkinan besar telah mendekati level Master Aula. Tinggalkan aku bisa menjadi sapi dan kuda untukmu. Dalam menghadapi hidup dan mati, Sahong menyerahkan harga dirinya tanpa ragu-ragu. Baginya, malam ini adalah kecelakaan. Selama dia bisa bertahan hidup, dia akan selalu menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Kamu tidak perlu menjadi sapi atau kuda, kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan untukku, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Sahong bertanya dengan harapan di matanya. Apakah insiden Ye Seng Sui ada hubungannya dengan sekte iblismu? Fang Yu menatap wajah Sahong dan berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Sahong menjawab, ekspresinya natural dan sepertinya dia tidak berbohong. Sekarang, Fang Yu pada dasarnya yakin bahwa hilangnya Ye Seng Sui tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Saya juga mengajukan pertanyaan, di mana markas sekte iblis? Lin Batian bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Sahong sedikit berubah, dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Sebelum peristiwa besar selesai, sekte pemuja jahat dari sekte iblis tidak boleh mengungkapkan posisinya, jika tidak maka akan menghadapi banyak masalah. Setiap orang yang bergabung dengan kultus iblis telah mengambil sumpah beracun dan menyandang tanda atasannya. Selama ada pelanggaran aturan, akan menyentuh sasaran di tubuh dan segera dieksekusi. Oleh karena itu, Sahong tidak dapat menjawab pertanyaan Lin Batian. Jangan terlalu banyak berpikir, saya tidak tahu tentang sekte iblis Anda. Sebenarnya, saya tahu nenek moyang sekte iblis Anda, kata Lin Batian sambil tersenyum. Kamu tidak perlu bertanya, jika aku menjawab pertanyaan ini, aku akan mati, kata Sahong. Bahkan jika kamu tidak menjawab pertanyaan ini, kamu tetap harus mati. Sekte iblis tidak membiarkan kegagalan. Suara yang sangat dingin terdengar di kepala Sahong. Wajah Sahong banyak berubah saat mendengar suara ini. Tuan Situ, Sahong ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba matanya pecah, darah mengucur dari telinga, hidung, dan matanya. Kemudian, mulai dari kepalanya, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Fang Yu mengangkat alisnya dan segera mengeluarkan lentera dayan dari tas penyimpanan, mencoba menyerap nafas Sahong. Namun sayang sekali dia baru saja menyalakan lentera dayan, dan Sahong menghilang tanpa meninggalkan nafas. Benar-benar kejam. Lin Batian menggelengkan kepalanya, menoleh untuk melihat ke belakang, dan berkata, saat dia terbunuh, ada sedikit kilatan kesadaran ilahi, yang datang dari arah ini. Tidak ada gunanya, ketika jarak tidak pasti, tidak realistis menggunakan roh jahat untuk mencari lentera dayan. Fang Yu berkata, pasti ada banyak kultivator jahat, dan tidak mungkin menemukan mereka satu persatu. Keberadaan sekte budidaya jahat ini adalah momok bagi dunia, dan jika ada kesempatan, mereka harus dilenyapkan, kata Lin Batian. Kapan kamu menjadi begitu benar? Fang Yu bertanya, aku selalu begitu benar, apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Teman tidak ada gunanya selama bertahun-tahun. Lin Batian mendengus dingin dan menarik talinya ke tanah.
Tali itu sekali lagi mengembun menjadi kipas kertas di udara dan kembali ke tangan Lin Batian. Berhentilah memegang kipas kertas untuk berpura-pura bersikap lembut, itu tidak sesuai dengan gambaranmu. Fang Yu berkata, biarkan untaian Xuan Ranqi ini berubah menjadi dewa dan membawanya di pundakmu, sehingga sesuai dengan temperamenmu. Lin Batian sudah lama terbiasa dengan ironi Fang Yu dan tidak peduli sama sekali. Sepertinya sekte iblis tidak ada hubungannya dengan pelayan kecilmu. Sekarang petunjuknya sudah rusak, apa yang harus aku lakukan? Lin Batian bertanya. Fang Yu merenung sejenak, dan berkata, jika itu masalahnya, jangan mencarinya. Tidak mencarinya, kamu membiarkan pelayan kecilmu jatuh ke tangan musuh untuk disiksa. Lin Batian berkata dengan heran. Dia berkata di telepon, dia akan segera melakukan sesuatu padaku. Ini tidak jauh dari apartemen, terbang saja kembali, kata Fang Yu. Setelah berbicara, keduanya terbang ke udara dan meninggalkan kawasan pemukiman yang ditinggalkan ini. Huaibei, kota Yongle. 10 orang berdiri di puncak taman ekologi asli. 9 dari mereka berlutut, dan hanya satu yang berdiri di depan, memandangi pemandangan kota di bawah. Tuan Gorevian, saya baru saja mengirim iblis kecil itu untuk menyelidiki. Tuan Sa, sepertinya mereka semua terbunuh. Salah satu bawahannya berkata dengan kaget. Gorevian memunggungi 9 bawahannya, dan mendengar berita itu tanpa tanggapan apapun. Hahaha, setelah beberapa detik, dia tersenyum bahagia dan berkata, Sahong, bajingan ini akhirnya mati, selamatkan aku dari banyak masalah. Setelah tertawa beberapa saat, iblis darah itu bertanya lagi, siapa yang membunuhnya, apakah kamu sudah menemukannya? Adegan sedang kacau, dan belum ada berita untuk saat ini, jawab bawahannya, tetapi pihak lain dapat memusnahkan semua anggota Sasama, dan kekuatannya harus sangat kuat. Terus, setan darah itu mencibir, kali ini kita datang ke ibu kota selatan, hanya ada satu tujuan, yaitu wadahnya. Aku tidak tahu kenapa Sahong bisa membuang banyak waktu di sini. Saya telah berjanji kepada guru situ bahwa saya akan menyelesaikan pengambilan kontainer dalam waktu 3 hari setelah tiba di Nandu. Saya harap Anda bisa lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Jika ada kesalahan, Anda akan menilai sendiri. Nada suara Gorevian tiba-tiba berubah dingin. Mengerti, kesembilan pria itu merasa kedinginan dan menjawab serempak. Fang Yu dan Lin Batian kembali ke apartemen lagi. Ketika seluruh bangunan diblokir untuk penyelidikan, Fang Yu dan Lin Batian sedang duduk di rumah dan bermain catur dengan santai. Oh, langkah ini salah. Lin Batian tiba-tiba menepuk pahanya karena kesal. Dengan senyuman di wajah Fang Yu, dia mengambil bidak catur dan bersiap untuk sang jenderal. Beri aku kesempatan untuk menyesali catur, aku pasti memenangkan permainan ini. Kata Lin Batian, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Fang Yu menjatuhkan tangannya. Lin Batian segera mengambil kembali bidak catur yang salah dan meletakkannya pada posisi yang benar. Kamu masih tersesat. Fang Yu tersenyum tipis, mengambil meriam dan bergerak secara horizontal ke kanan, menghadap pria tampan Lin Batian di seberang sungai. Belum. Lin Batian mengerutkan kening dan bergerak lagi. Setelah langkah ini, dia menyadari bahwa dia telah menemui jalan buntu. Hanya perlu 2 langkah paling banyak bagi Fang Yu untuk menjadi jenderal lagi, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Hei, aku kalah lagi. Lin Batian menghela nafas. Maukah kamu datang? Fang Yu bertanya. 1 ronde lagi, ronde terakhir. Lin Batian berkata dengan nafas tercekik. Sejak dia bertemu Fang Yu, dia tidak pernah mengalahkan Fang Yu dalam catur, bahkan dalam permainan kecil. Hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, bagaimana dia bisa menang sekali? Huaibei Nandu, Pusat Keuangan Fairview, ruang konferensi di lantai 78. Meja konferensi berbentuk persegi panjang penuh dengan orang, dan banyak orang duduk di bangku di belakang meja konferensi. Setidaknya ada 70 atau 80 orang di seluruh ruang konferensi. Hampir semua anggota inti Kamar Dagang Huaibei hadir. Atas panggilan Presiden Gurong, pertemuan yang sangat penting akan diadakan hari ini. Gurong duduk di atas meja konferensi, wajahnya tidak terlalu cantik. Sejak dipaksa menandatangani perjanjian itu beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa tidur malam ini. Perdagangan perbatasan adalah hal yang sangat besar, sehingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman, terutama prosesnya, sangat membuat frustrasi.
Gurong melakukan banyak hal agar negosiasi dapat terlaksana sesuai dengan idenya. Selain itu, semuanya berjalan lancar, dan satu-satunya anggota Kamar Dagang Jiangnan yang berani berpartisipasi dalam pertemuan negosiasi adalah Tang Mingde dan Ji Rumei. Namun, Fang Yu muncul, benar-benar mengganggu rencananya, dan bahkan memaksanya menandatangani perjanjian yang mengizinkan Kamar Dagang Huaibei minum sup selama 5 tahun ke depan. Di rumah beberapa hari ini, Gurong sesak napas, tidak mampu menelannya sepanjang waktu. Dia harus menemukan tempat itu kembali. Ada juga perjanjian itu gelombang www.novelringan.com gelombang dia harus menyimpannya juga. Hari ini saya meminta semua orang untuk datang, semua orang harus tahu untuk apa ini. Gurong berkata dengan suara yang dalam. Anggota dari berbagai kamar dagang saling memandang dengan pandangan berbeda. Ketua Gu, karena Anda telah menyelidiki identitas Fang Yu, mengapa kita harus membicarakan hal ini lebih banyak? Seorang anggota kamar dagang yang duduk di samping berkata, namanya adalah Zhou Chaixiong, yang merupakan direktur grup Zhaohai. Dia juga menjabat sebagai wakil ketua kamar dagang Huaibei. Saya setuju dengan wakil Presiden Zhou. Fang Yu bahkan tidak berani menyinggung Presiden Zhao. Mengapa kita harus memprovokasi dia lagi? Perjanjian itu sudah ditandatangani, jadi bagaimana jika kita menghasilkan lebih sedikit uang? Anggota berbicara, ya, menurutku juga begitu. Kudengar Fang Yu bahkan bisa mengalahkan Wu Sheng. Bukankah kita memprovokasi dia untuk mencari kematian? Sekalipun ada keuntungan besar, aku tidak menyetujuinya. Banyak anggota yang mendukung dan setuju dengan pendapat Zhou Chaixiong. Artinya, jangan memprovokasi Fang Yu lagi, itu tidak lebih dari sedikit keuntungan, dan hidup itu penting. Saya tidak setuju dengan wakil Presiden Zhou. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kepala datar duduk di seberangnya berkata. Namanya Wu Yongming, wakil Presiden Kamar Dagang Huaibei lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa Fang Yu memang sangat kuat. Tapi kita sangat keras kepala, bukankah itu terlalu tidak berdaya? Tahukah Anda, kita jauh di depan dunia seni bela diri Jiangnan di dunia seni bela diri Huaibei. Mengapa kita harus melakukannya? Takut pada satu pun Fang Yu. Tang Mingde, bisakah kita mengundang orang yang begitu kuat? Tidak bisakah Kamar Dagang Huaibei mengundang kita? Benar, menurutku masalah ini juga tidak bisa dilupakan. Sayang sekali, saya tidak percaya dia sebagai Fang Yu, berani memusnahkan semua anggota Kamar Dagang Huaibei kita. Banyak suara terdengar lagi di ruang konferensi, menyatakan dukungan terhadap pendapat Wu Yongming dan tidak pernah melepaskannya. Kedua pendapat tersebut mempunyai pendukung, dan jumlahnya berimbang. Gurong melipat tangannya dan menopang dagunya, wajahnya muram dan tidak berbicara. Kali ini, Wu Yongming mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penonton agar diam. Kami mendengarkan pendapat ketua, kata Wu Yongming. Gurong menarik napas dalam-dalam, duduk tegak, dan berkata, saya telah mendengar ide semua orang, dan kedua belah pihak punya alasan. Sekarang biarkan aku bicara tentang pikiranku sendiri. Saya hanya fokus pada satu hal, yaitu perjanjian, yang tidak ditandatangani atas inisiatif saya sendiri. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Begitu Gurong mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian tahu bahwa dia cenderung mencari masalah pada Fang Yu dan memulihkan kerugiannya. Di barisan kursi kiri, ada seorang wanita cantik. Wanita ini adalah Yu Ruobing dari grup Yu. Yu Ruobing belum berbicara, tetapi saat ini, mendengar pernyataan Gurong, alis Dai mengerutkan kening. Dia juga baru saja mengetahui bahwa orang yang memaksa Gurong menandatangani perjanjian adalah Fang Yu yang telah menyelamatkan nyawanya dan Chen Xiangwen sebelumnya. Saya tahu banyak orang di sini takut dengan kekuatan Fang Yu dan merasa yang terbaik adalah menenangkan orang, dan tidak akan ada bahaya. Saat ini, Gurong melanjutkan, saya juga setuju dengan pandangan kelompok orang ini. Memang, kapanpun, keselamatan pribadi adalah yang paling penting. Tetapi jika ku beritahu, sekarang aku telah menemukan seorang master yang lebih baik dari Fang Yu untuk mencari keadilan bagi Kamar Dagang Huaibei kita. Bagaimana menurutmu? Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Presiden penjaga, apakah Anda serius tentang ini? Fang Yu telah mengalahkan keberadaan ahli bela diri berbakat dari keluarga Chen. Seseorang bertanya. Gurong tidak berbicara, berdiri, berjalan ke pintu ruang konferensi, dan membuka pintu. Di luar pintu, berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Orang tua itu berambut abu-abu,
kepang diikatkan di belakang kepalanya, dan pakaian yang dikenakannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang modern. Namun, ketika dia masuk ke ruang pertemuan, semua orang bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi bermartabat, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan muncul. Ini Yidian Liu, Tuan Yi. Muridnya, Tuan Long Quan, terluka parah oleh Fang Yu dan belum bangun. Tuan Yidian Liu datang ke sini untuk membalaskan dendam Tuan Long Quan. Biarkan Fang Yu berlutut di depan Tuan. Tempat tidur rumah sakit Long Quan, memohon belas kasihan dan pertobatan. Gurong berkata dengan keras. Ada tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Mereka hanyalah sekelompok manusia, tidak dapat melihat kekuatan fragile. Namun dilihat dari temperamen tubuhnya. Terlebih lagi, dia masih Tuan Long Quan. Tingkat identitas ini sudah dapat menunjukkan kekuatannya. Setelah melihat Yidian Liu, banyak orang yang awalnya mengira Fang Yu tidak boleh main-main dengan Fang Yu berubah pikiran. Jika ada ahli yang bertanggung jawab, mereka tentu tidak perlu takut pada Fang Yu. Tuan Yi, apakah ada yang ingin Anda katakan? Gurong bertanya dengan hormat. Yidian Liu melirik ke arah penonton, dan setiap orang yang terpesona oleh tatapannya merasakan getaran di hati serta tangan dan kaki mereka yang dingin. Kapan aku bisa melihat Fang Yu? Yidian Liu mengalihkan pandangannya, menatap Gurong, dan bertanya. Suaranya memang tidak nyaring, namun ada keagungan yang tak bisa dijelaskan di dalamnya, yang membuat orang ketakutan. Tang Mingde masih di ibu kota selatan. Saya akan mengundangnya ke jamuan makan dan memintanya untuk membawa Sang Yu. Jika tidak ada kecelakaan, Anda akan dapat melihat Fang Yu di malam hari. Jawab Gurong. Ya, secepatnya, aku tidak punya banyak waktu. Yidian Liu selesai berbicara, berbalik dan keluar dari ruang pertemuan. Setelah dia berjalan jauh, paksaan di ruang konferensi menghilang, dan banyak orang merasa lega. Sekarang, semua orang seharusnya tidak keberatan. Gurong bertanya dengan tangan di atas meja. Tidak, sebagian besar anggota Kadin merespons secara serempak. Malam ini, kalian semua bisa datang ke perjamuan dan menyaksikan Tuan Yidian Liu memperbaiki kamar dagang Huaibei kami dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, pemandangannya mungkin sedikit berdarah, dan orang yang tidak mampu menanggungnya tidak bisa datang. Gurong mengungkapkan ekspresi kejam. Tersenyum, kata, Yu Ruobing duduk di kursi, wajahnya tidak terlalu cantik. Setelah kalah 8 pertandingan berturut-turut, Lin Batian menamparkan papan itu ke tanah. Dia sangat marah, setiap kali jaraknya terlalu dekat, hanya 1 atau 2 langkah lagi dia bisa menang. Tetapi pada saat ini ada kesalahan, dan Fang Yu berbalik melawan jenderal. Fang Yu duduk di sofa dan meminum secangkir teh yang baru diseduh. Bukankah kita terlalu santai sekarang? Tidak ada petunjuk di Istana Xian, dan pelayan kecilmu juga telah pergi, sesuatu terjadi pada gedung ini. Lin Batian berjalan ke arah Fang Yu dan berkata, saat aku bermain catur denganmu barusan, aku sebenarnya memikirkan hal-hal ini, tapi kamu tidak menyadarinya, kata Fang Yu. Petik 2. Maksudmu, kamu bisa dengan mudah mengalahkanku dengan 1 hati dan 2 tujuan. Lin Batian bertanya dengan gigi terkatup. Tidak, kamu tidak perlu otak untuk menang. Fang Yu berkata dengan ringan. Dada Lin Ba hampir meledak karena cuaca, tapi dia tidak berdaya. Dia bahkan belum memenangkan pertandingan bagi Fang Yu, dan dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan sesuatu yang kejam. Lalu bagaimana menurutmu? Surat wasiatku sudah banyak terkuras, dan hanya bisa bertahan kurang dari setengah bulan. Lin Batian berkata dengan mata tajam, sisa-sisa Istana Xian, aku harus menyerahkannya. Hanya beberapa bilah yang akan menghilangkan ki Anda. Fang Yu memandang Lin Batian, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya belum memikirkan caranya. Setelah keduanya berbicara sebentar, ponsel Fang Yu berdering. Ji Rumei menelepon. Tuan Fang, apakah Anda berada di ibu kota selatan sekarang? Suara Ji Rumei yang lembut dan menyenangkan terdengar. Yah, aku di rumah, ada apa? Fang Yu bertanya. Kamar dagang Huaibei mengatakan bahwa mereka akan mengundang kami makan untuk menyatakan permintaan maaf mereka yang tidak menyenangkan atas negosiasi terakhir. Gurong juga secara khusus menyebutkan bahwa dia akan mengundang Tuan Fang untuk pergi bersamamu. Ji Rumei dikatakan. Kamar dagang Huaibei. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Tuan Fang, apakah Anda pikir Anda ingin pergi? Saya telah berdiskusi dengan Tuan Tang.
Karena perjanjian telah ditandatangani, ada baiknya untuk menyelamatkan sedikit muka mereka, kata Jirumei. Dalam pertemuan negosiasi terakhir, Fang Yu kuat, dan bahkan setelah Zhao Jidao, ketua asosiasi Huaibei Budo, tiba, Fang Yu tetap menghormatinya. Dalam keadaan seperti itu, Tang Mingde dan Jirumei berpikir bahwa undangan Gu Rong kali ini tidak berani berpikir sebaliknya. Tapi Fang Yu tidak berpikir begitu. Dia merasa Gu Rong pasti mendapat dukungan untuk mengundangnya dengan begitu berani, dan bahkan menunjuknya untuk pergi bersamanya. Berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan? Fang Yu bertanya. Malam ini jam 7 di Southern Metropolis Hotel. Waktunya mungkin agak mendesak, saya harap urusan Tuan Fang tidak tertunda. Jirumei berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, datang saja dan jemput aku saat itu. www.novelringan.com. Fang Yu selesai berbicara dan menutup telepon. Saat itu sudah jam 5.27 sore. Aku harus menghadiri jamuan makan malam ini, apakah kamu mau pergi? Fang Yu bertanya, jangan ajukan pertanyaan seperti ini. Saya keluar dari Gunung Qiankun hanya untuk berjalan-jalan. Lin Batian berkata, oke, tapi kamu ingat nanti, kamu mungkin melihat seorang wanita. Anda akan terkejut saat itu, tapi saya harap Anda tidak bereaksi terlalu banyak. Karena dia benar-benar tidak memiliki orang yang sama seperti yang kamu pikirkan. Ada hubungan apapun, kata Fang Yu. Kata-kata Fang Yu membuat Lin Batian tertegun, dan bertanya, siapa itu? Aku akan tahu kapan aku melihatmu, kata Fang Yu pada pukul 6.30 malam, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Fang Yu dan Lin Batian tidak naik lift, tetapi melompat turun dari gedung tinggi lantai 19 dan sampai ke gerbang komunitas. Saat pintu mobil terbuka, Jirumei yang mengenakan gaun malam dengan wajah agak merah jambu, keluar dari mobil dan tersenyum menawan pada Fang Yu. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan lembut, Tuan Fang, selamat malam. Fang Yu tidak menjawab, tapi Lin Batian, yang berdiri di sampingnya, berdiri di sana. Dia menatap lurus ke wajah Jirumei tanpa mengedipkan matanya. Jirumei juga memperhatikan pria aneh di samping Fang Yu. Menyadari tatapannya yang terus-menerus, Jiru tersenyum dan bertanya, apakah ini teman Tuan Fang? Saya belum pernah melihatnya. Namanya Lin Batian, dan dia adalah teman lamaku. Fang Yu menepuk bahu Lin Batian dan memberi isyarat agar dia tenang. Dia sebenarnya bukan Leng Sun Suang. Lin Batian menoleh, menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, dan bertanya dengan energi sejatinya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Lin Batian memandang Jirumei dengan ekspresi luar biasa. Mereka sangat mirip, bagaimana mungkin ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Dan kedua orang ini telah hidup selama ribuan tahun. Menghadapi mata tajam Lin Batian, Jirumei sedikit malu dan sedikit menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, pihak lain adalah teman lama Fang Yu, dia tidak berani bereaksi terlalu banyak. Petik 2. Halo, saya Lin Batian, teman Fang Yu. Lin Batian berkata, perlahan, halo Tuan Lin, nama saya Jirumei. Jirumei tersenyum murah hati dan memperkenalkan dirinya. Lin Batian menggosok matanya dan menatap Fang Yu di sampingnya lagi, keterkejutan di matanya masih ada. Jirumei di depannya, tidak seperti Leng Sun Suang tahun ini, bersikeras mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah temperamen dan penampilan gaun serta gaya rambut. Gaya berpakaian 3000 tahun yang lalu masih sangat berbeda dengan sekarang. Namun selain itu, wajah kedua orang tersebut, bahkan tinggi dan badan mereka, sangat mirip, dan kemiripannya lebih dari 90%. Dari sudut pandang genetik, kemungkinan ini mungkin ada. Tapi Jirumei tidak hanya terlihat seperti Leng Sun Suang, tetapi juga bertemu Fang Yu beberapa ribu tahun kemudian, dan melihat Lin Batian, yang sudah melonjak. Kemungkinan ini cukup kecil. Ini bukanlah takdir, melainkan pengaturan takdir. Tuan Lin, apakah menurut Anda saya mirip teman Anda? Jirumei bertanya. Ya, bagaimana kamu tahu? Lin Batian bertanya dengan heran. Tuan Fang telah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Jirumei menatap Fang Yu dengan cermat dan berkata, suatu malam beberapa bulan yang lalu, ketika Fang Yu dan Jirumei meninggalkan Huamanlou untuk pergi ke jalan jajanan untuk makan malam, Fang Yu menyebutkan hal ini padanya. Namun, teman Fang Yu yang terlihat sangat mirip dengannya telah meninggal dunia. Tuan Fang, Tuan Lin, ayo masuk ke dalam mobil,
sekarang waktunya tepat di Southern Metropolis Hotel. Jiru Mei mengganti topik pembicaraan dan berkata. Fang Yu mengangguk dan menepuk bahu Lin Batian lagi. Lin Batian pulih dan masuk ke mobil bersama Fang Yu. Tuan Tang masih berada di kota tetangga pagi ini, tapi sekarang dia juga sedang dalam perjalanan ke Hotel Metropolis Selatan. Anda akan menemuinya nanti, kata Jiru Mei setelah masuk ke dalam mobil. Lin Batian dan Fang Yu duduk di satu sisi gerbong, sementara Jiru Mei duduk sendirian di sisi berlawanan. Setelah masuk ke dalam mobil, Fang Yu terus melihat keluar jendela, sementara Lin Batian mencoba mengamati Jiru Mei secara diam-diam. Fang Yu, aku masih agak terlalu lambat, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Leng Sun Suang. Lin Batian menyampaikan kepada Fang Yu. Reaksi Lin Batian sesuai dengan harapan Fang Yu. Bahkan dia sendiri enggan menatap langsung ke arah Jiru Mei sekarang. Ini sangat mirip. Pada pandangan pertama, mereka hanya 7 hingga 8 poin yang mirip, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka semakin mirip, hampir sampai pada titik di mana mereka dapat berlipat ganda dengan pencarian dingin di memori. Tapi Jiru Mei tidak ada hubungannya dengan Leng Sun Suang. Hal ini membuat perasaan familiar itu menjadi tidak nyaman, dan Fang Yu enggan mengingat ingatan itu, yang akan membuat permusuhan di dadanya tak terkendali. Tuan Fang, saya melihat lantai bawah Anda sepertinya diblokir sekarang, apakah terjadi sesuatu? Diam-diam di dalam gerbong, Jiru Mei menanyakan topik. Untuk menghindari kepanikan, berita tentang kecelakaan di gedung tempat Fang Yu berada diblokir, dan hanya sedikit orang di luar yang mengetahuinya. Sesuatu telah terjadi, kata Fang Yu. Melihat Fang Yu tidak mau banyak bicara, Jiru Mei tidak banyak bertanya. Jiru Mei selalu bisa merasakan tatapan Lin Batian, memikirkannya, dan hendak bertanya. Saat ini, Lin Batian bergegas ke depannya dan bertanya, Leng. Nona Ji, kapan kamu lahir? Hah, Jiru Mei terkejut, lalu menjawab, saya berumur 26 tahun ini. 26 tahun, Lin Batian mengulurkan jarinya, mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jiru Mei memandang Lin Batian dengan rasa ingin tahu. Nama keluargamu adalah Ji, dan nenek moyangmu juga harus bermarga Ji. Sudahkah kamu membaca silsilah keluargamu? Lin Batian bertanya lagi. Petik 2 titik. Saya pernah melihatnya, jawab Jiru Mei. Berapa umur nenek moyang yang tercatat dalam silsilah? Lin Batian terus bertanya. Menghadapi pemeriksaan akun Lin Batian, wajah cantik Jiru ragu-ragu dan menatap Fang Yu. Tapi Fang Yu sedang melihat keluar jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu. Nenek moyang yang tercatat di silsilah keluarga saya mungkin lebih dari 200 tahun yang lalu. Saya tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, kata Jiru Mei. Lin Batian menghela nafas sedikit setelah jarinya patah. Dari semua sudut pandang, Jiru Mei tidak ada hubungannya dengan Leng Sun Suang. Apakah ada kemungkinan lain? Lin Batian menatap Jiru Mei dan berteriak, Leng Sun Suang. Jiru bingung, memandang Lin Batian, dan bertanya, Tuan Lin, apakah ini sebuah nama? Maaf, aku salah menelepon, tidak apa-apa. Lin Batian tersenyum, dan harapan di hatinya juga hancur. Jiru Mei memandang Lin Batian, lalu ke Fang Yu di samping. Ada keraguan dan pemikiran di matanya yang indah. Pukul 6.55 mobil sampai di gerbang Hotel Nandu tepat waktu. Fang Yu, Jiru Mei, dan Lin Batian turun dari mobil bersama. Tang Mingde sudah menunggu di dekat gerbang, Tang Xiaoruan dan Tang Feng mengikutinya, semuanya mengenakan pakaian perjamuan formal. Jelas sekali, Tang Mingde masih menghargai perjamuan ini. Fang Yu, melihat Fang Yu, Tang Xiaorou segera berlari ke depan. Kenapa kamu di sini juga? Fang Yu bertanya. Datang dan temui dunia, jawab Tang Xiaorou. Tang Mingde dan Tang Feng datang dari belakang dan menyapa Fang Yu. Fang Yu juga memperkenalkan Lin Batian kepada mereka. Saya mendengar bahwa itu adalah teman lama Fang Yu, dan beberapa orang lebih banyak melihat Lin Batian. Dengan kekuatan Fang Yu, teman-temannya jelas bukan orang biasa. Masuk, waktunya tepat. Tang Mingde tersenyum. Hari-hari ini, Tang Mingde menghela nafas lega. Perjanjian penting tersebut telah ditandatangani, dan Kamar Dagang Jiangnan dan Kamar Dagang Huaibei tidak akan berkonflik lagi setidaknya selama 5 tahun ini. Tentu saja tragedi ketua Dewan Direksi dan keluarganya membuat Tang Mingde tidak bisa melepaskannya. Meskipun pembunuh Long Quan telah diselesaikan oleh Fang Yu,
Tang Mingde tidak bisa memaafkan Gurong, penghasutnya. Jika dia bisa, dia ingin Gurong membayar harganya. Namun sejauh yang terlihat, hal tersebut tidak mungkin. Terlebih lagi, jika dia bentrok dengan Gurong, akan semakin sulit untuk memperluas industri ini ke wilayah Huaibei di masa depan. Dia datang ke perjamuan malam ini karena Gurong berkata di telepon hari ini bahwa dia ingin meminta maaf kepada mereka. Dia ingin melihat betapa tulusnya Gurong. Keenam orang itu berkumpul dan bersiap untuk masuk ke Hotel Nandu. Sebelum masuk, dua sosok muncul di pintu gelombang www.novelringan.com. Gelombang itu adalah Yu Ruobing dan suaminya Chen Xiangwen. Yu Ruobing mengenakan pakaian kerja yang bagus, dan tampaknya tidak menghadiri jamuan makan sama sekali. Dermawan, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Chen Xiangwen jatuh cinta dan berkata dengan terkejut. Kamu ada hubungannya denganku? Fang Yu bertanya. Ya, Tuan Fang, malam ini. Chen Xiangwen merendahkan suaranya dan berkata, Gurong telah mengundang seorang guru yang sangat kuat untuk berurusan denganmu. Daerah di sekitar sini dikelilingi oleh para pejuang. Area sekitar sini ditempati oleh orang-orang dari kamar dagang Huaibei, yang sangat merugikan Anda. Aku dan Ruobing datang, hanya untuk mengatakan yang sebenarnya sebelum kamu masuk. Mendengar kata-kata Chen Xiangwen, wajah Tang Mingde dan Ji Rumei di samping berubah. Mereka mengira kamar dagang Huaibei dengan tulus ingin meringankan hubungan, tetapi mereka tidak menyangka ada niat lain. Tuan yang sangat kuat, siapa namanya? Fang Yu bertanya. Mudah untuk menghentikan alirannya, itu adalah penguasa Longkuan yang kamu lukai sebelumnya. Yu Ruobing berkata dari samping. Mudah menghentikan aliran. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Tanpa diduga, orang ini benar-benar muncul. Mudah dipotong, yaitu orang yang telah dirantai selama hampir 20 tahun. Sepertinya Bairan tidak menemukannya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya. Awalnya kami ingin memberitahu Anda terlebih dahulu, tetapi tanpa informasi kontak Anda, kami harus langsung menuju pintu masuk Hotel Nandu untuk menghentikan Anda. Chen Xiangwen berkata, sekarang kita pergi, semua pengaturan Gurong sia-sia. Tidak perlu. Karena mereka semua ada di sini, masuklah dan duduk sebentar. Fang Yu berkata, sepertinya aku belum makan selama 2 atau 3 hari. Aku sangat lapar. Jika Tuan Fang ingin makan, kita bisa pindah tempat, kata Chen Xiangwen.